Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat malam untuk teman-teman semua. Bagaimana kabar malam hari ini? Sehat? Saya doakan semoga Bapak Ibu atau teman-teman semua yang sudah masuk di ruang Zoom pada malam hari ini selalu sehat dan rezekinya semakin berlimpah berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pokoknya aminnya paling serius, paling kenceng ya. Oke, baik Bapak Ibu semua dan teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di malam hari ini. Wah, luar biasa saya sudah merindukan teman-teman semua ya. Dari jauh-jauh hari. Wah, ya. Dari jauh-jauh hari sudah merindukan teman-teman untuk bisa sharing kembali bersama Coach Anton ya. Alhamdulillah kita hari ini ya masuk di free course di brand management ya. Wah, kita akan belajar nanti bagaimana membuat ya identitas branding kamu. Wah, ya di dunia digital. Wow, luar biasa sekali. Sekali lagi untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Zoom malam hari ini bersama Gen Belajar ya. Oke, Kasri Hastuti, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Zoom pada malam hari ini yang mengikuti pelatihan atau kursus bersama Gen Belajar. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung juga Kak Sira ya yang sudah malam kemarin perasaan ikut Kak Sira. Oh iya ya, oh saya inget dong ya. Ingatnya 2 hari, wah 3 hari visual, wah bisa ae ya. Oke teman-teman semua saya ucapkan untuk Kak Sira ya selamat bergabung kembali di malam hari ini. Wah sepertinya Kak Sira semakin penasaran gitu ya, semakin penasaran ingin mengikuti terus dan terus lagi ya. Bikin ketagihan memang belajar di Gen Belajar ini karena Gen Belajar ini sangat interaktif dan juga terasa personal gitu ya. Oke teman-teman semua sekali lagi sambil menunggu sobat yang lainnya ya. Sobat Gen Belajar yang lainnya yang belum mempersiapkan buku catatannya, cemilannya boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Sekali lagi untuk teman-teman ya, enjoy, happy mengikuti pelatihannya tapi tetap bisa fokus ya. Siapkan terlebih dahulu buku catatannya boleh ya. Dan juga cemilannya mau makan berat, makan ringan, pokoknya rupa-rupa disiapkan ya. Jangan sampai saat mengikuti pelatihan di Gen Belajar atau kursus di Gen Belajar ini teman-teman ada yang pingsan gitu ya. Kan lucu gitu ya. Masa saat mengikuti pelatihan pingsan apalagi ini Zoom lagi ya. Oke teman-teman semua sambil menunggu yang lainnya ya boleh diingatkan juga ya. Teman-teman yang lainnya ayo diajak ya untuk mengikuti atau segera masuk ke ruang Zoom pada malam hari ini karena kami sudah buka pelatihannya ya. Oke, teman-teman semua, seperti biasa saya akan menyampaikan beberapa hal penting terlebih dahulu ya. Yang pertama, izin saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ilyas Mubarok. Saya kelahiran Sukabumi, tinggal di Kota Bandung, namun KTP-nya Ciamis ya. Barangkali di sini ada tetangga saya yang mengikuti pelatihan atau kursus di Gen Belajar ya. Oke, S1 saya ilmu komunikasi, S2 juga sama ilmu komunikasi ya. Lebih ke komunikasi bisnis namun lebih ke sosial juga ya gimana itu ya ceritanya pokoknya seperti itulah ya banyak ceritanya. Oke teman-teman semua ya izin saya untuk menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama mengenai do and don't ya atau mengenai aturan di Zoom pada malam hari ini dan saya juga ingin menyampaikan atau memperkenalkan terlebih dahulu mengenai Gen Belajar pada malam hari ini. Oke, satu, dua, izin saya untuk menampilkan terlebih dahulu. Ti udah siap? Ah, udah nunggu ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Oke, sudah ada ya teman-teman? Oke, kalau sudah ada boleh angkat dulu jempolnya. Oke, terima kasih. Oke, seperti biasa, izin saya untuk menyampaikan terlebih dahulu mengenai Gen Belajar ini. Sebetulnya Gen Belajar ini banyak sekali program-programnya ya. Namun izin kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Gen Belajar itu apa sih? Nah, ini dia. Gen Belajar adalah wadah ya atau platform yang membawa perjalanan belajar dengan perspektif dunia nyata, membantu memberikan impact ke dalam pekerjaan atau di pekerjaan teman-teman semua ya. Jadi wow, sangat luar biasa sekali. Tidak cukup sampai di situ saja, di mana Gen Belajar ini memilih metodenya itu yang lebih interaktif
dengan pendekatan semi privat ya, di mana Gen Belajar biasanya suka mengadakan program-program atau fokusnya di awalnya itu lebih ke privat kelas. Namun, nah di metode pada course malam hari ini itu pendekatannya lebih ke semi privat. Semi privat itu seperti apa sih? Sedikit saya senggol ya. Semi privat itu lebih ke terbatas ya, pesertanya terbatas itu. Kenapa sih terbatas gitu ya? Dalam satu batch itu nggak sampai ratusan, hanya beberapa saja dan itu pilihan orang-orang yang masuk dalam kategori tertentu. Ya, tidak cukup sampai di situ teman-teman semua. Kenapa sih semi privat atau privat kelas di Gen Belajar itu untuk lebih personal gitu, lebih profesional dan tentunya lebih interaktif. Jadi teman-teman ya tidak hanya sekedar mendengarkan saja di Gen Belajar ini, kita bisa banyak bertanya. Wah, pokoknya sangat leluasa sekali. Makanya perbedaan dengan yang lain tuh di Gen Belajar seperti itu ya. Selanjutnya, Gen Belajar juga dirancang untuk memenuhi tuntutan di era digital. Jadi teman-teman semua di Gen Belajar ini ya dirancang sedemikian mungkin ilmu yang akan disajikan kepada teman-teman semua itu lebih ter-up to date. Baik untuk saat ini ataupun di masa yang akan datang. Tentunya tentang digital ya. Oke, selanjutnya tidak cukup sampai di situ. Gen Belajar juga salah satu platform yang di dalamnya itu atau mentor-mentornya itu adalah orang-orang yang praktisi, benar-benar orang praktisi, memiliki pengalaman minimal juga pengalamannya 5 tahun loh ya. Udah mempunyai jam terbang, wah bukan jamnya terbang seperti itu, bukan, tapi memiliki pengalaman yang luas gitu ya, yang lama, terus expert di bidangnya, wow luar biasa ya. Bersyukur sekali teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan di Gen Belajar ini ya. Oke, selanjutnya Gen Belajar juga salah satu platform yang mendukung untuk pengalaman belajar teman-teman. Jadi Gen Belajar ini sangat mudah sekali diaksesnya. Teman-teman bisa belajar kapan saja dan di mana saja ya. Karena Gen Belajar ini salah satu platform yang sangat memudahkan kita untuk terus tumbuh sampai jadi bisa. Oke, teman-teman semua, izin saya untuk melanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini mengenai aturan dan ketentuan course di malam hari ini atau kursus di malam hari ini. Yang pertama, peserta hadir tepat waktu. Alhamdulillah di sini ya. Tadi ada Kak siapa aja? Wah, ada Kak Sri sudah on time. Oh, kita beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Kak Sira juga. Oh, luar biasa ya. Pokoknya top-top Marco top. Ada Kak Budi Irawan. Wah, saya fans dengan Pak Budi ya. Oke, luar biasa. Biasanya orang-orang sukses, orang-orang hebat, pokoknya selalu on time karena benar-benar menghargai waktu dan jiwanya teachable ya, penuh pembelajar dan mau mengaplikasikan. Luar biasa. Oke, selanjutnya gunakan nama asli yang terdaftar saat login untuk memudahkan identifikasi. Terus teman-teman semua juga aktifkan kameranya ya. Mohon diaktifkan kameranya, yang belum mengaktifkan kameranya mohon dikondisikan kameranya ya untuk interaksi lebih baik. Matikan mikrofonnya atau dikondisikan ya supaya tidak bocor saat pemateri sedang menyampaikan materinya. Hanya dinyalakan saat diminta untuk berbicara atau bertanya. Nah, untuk teman-teman juga yang ingin bertanya ya, boleh raise hand terlebih dahulu. Ya, ya. Kan ini namanya juga Gen Belajar, sangat interaktif ya. Selain kita bisa berinteraksi melalui chat room, teman-teman juga kalau mau bertanya ya secara langsung boleh raise hand terlebih dahulu atau angkat tangan terlebih dahulu dan nanti kami akan berikan kesempatan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya. Luar biasa Gen Belajar ini ya. Oke, selanjutnya ikuti instruksi pembicara, ajukan pertanyaan melalui chat atau lewat chat dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Keterlibatan teman-teman akan meningkatkan pengalaman belajar bersama Gen Belajar ini ya. Oke, selanjutnya gunakan kolom chat hanya untuk pertanyaan atau diskusi yang relevan dengan materi yang akan disampaikan di malam hari ini tentunya ya. Kalau di luar nanti aja kita bahasnya ya. Tentunya kolom chatnya dimanfaatkan sedemikian mungkin ya dengan waktu yang terbatas untuk diskusi yang relevan saja. Oke, selanjutnya dilarang mereka mengambil screenshot atau menyebarkan materi tanpa izin dari penyelenggara atau dari tim yang ada di Gen Belajar. Selanjutnya, jaga sikap profesional, hindari menginterupsi pembicara atau peserta lain, menghormati satu sama lain meskipun itu berbeda pendapat ya. Oke, yang terakhir, peserta diminta untuk memberikan feedback setelah selesai sesi untuk membantu ya, untuk membantu meningkatkan kualitas di masa yang akan datang ya. Oke, baik teman-teman semua, itu mengenai aturan atau tata tertib yang
ada di Gen Belajar ini ya. Saya sekali lagi ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman yang mengikuti pelatihan di Gen Belajar ini ya. Oke, saya akan sapa-sapa terlebih dahulu kepada pemateri hebat luar biasa yang sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Coach Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilyas dan teman-teman semua. Mantap. Bagaimana kabarnya, sehat, Coach? Sehat? Alhamdulillah, mantap, semakin seger nih, Coach ya. Oke, Alhamdulillah. sudah ready, Coach? Ready, silakan, Mas. Pastinya sudah ready dong. Ya, saya juga harus berkeringat dulu nih. Ya, karena katanya ya, kalau belajar banyak bergerak, ilmunya juga semakin mantap yang akan kita dapatkannya ya. Insya Allah. Oke, teman-teman semua, karena Coach Anton sudah ready dan sudah berada di tengah-tengah kita ucapkan terima kasih, Coach, sudah ready untuk membersamai kita semua ya. Untuk mengefisienkan waktu, kita sama-sama sambut Coach Anton. Silakan untuk masuk dan langsung memberikan ilmu hebat luar biasanya. Silakan, Coach. Wah, wah teman-teman, Mas Ilyas terima kasih. Jadi teman-teman, seperti biasa ya nggak lengkap tanpa Mas Ilyas yang membantu kita untuk tetap semangat ya selama 2 jam ke depan. Memang semangatnya betul. Banyak yang Nah, bilang sangat saking menular. semangatnya saya lupa untuk foto bersama. Oke, mohon maaf dipotong dulu Mari, ya. Mohon ayo maaf kita dipotong foto. dulu. Silakan. Ini teringat kumis ini ya. Iya. Pak Budi, mana Pak Budi? Ha, Pak Budi boleh on cam dulu Pak Budi. Budi. Kak Sri, Kak Sira, Kak Azhara. Wah, alhamdulillah kita bertambah ada Kak Azhara. Kita foto bersama dulu ya. Oke, saking semangatnya saya. Semangat. Wah, udah mulai berkeringat nih ya. Tetangga saya nggak ada nih ya. Berisik nih. Oke, alhamdulillah Pak Budi mantap ya lu. Jangan loncat itu di jembatan. Aduh, bahaya Pak Budi ya. Oke, siap Pak Budi. Kak Azhara, mana Kak Azhara? Belum lihat nih wajahnya Kak Azhara. Kasri, Kasira, yuk on cam yuk. Kita foto bersama terlebih dahulu untuk absensinya. Oke, lihat dulu ke kamera. Oh, kapan lagi nanti saya akan posting di story saya. Mahal di story saya itu ya. Baik gitu ya. Oke, lihat ke kamera semuanya. Senyum. Satu, dua, tiga. Cing. Oke, terima kasih. Silakan untuk dilanjut, Coach. Mohon maaf. Terima kasih, Mas Ilyas. Jadi, saya lihat teman-teman banyak yang udah hadir ya kemarin-kemarin ya. Jadi, semakin tidak asing dengan Mas Ilyas ya, karena mungkin sebelumnya gabung dengan course yang lain, sudah bersama kita beberapa hari terakhir ini, semoga semakin terasa intim dengan kita semua. Oke, oke, saya coba share screen kalau begitu. Baik, saya ucapkan ya selamat malam untuk semuanya. Apakah sudah nyala di layar? Oke, sip. Sebentar, saya akan lihat hari ini ada siapa saja. Oke, oke. Terima kasih teman-teman. Malam ini udah menyempatkan diri hadir di sini ya. Hari libur ini ya, hari libur. Jadi pengen tahu nih kira-kira hari libur ini rada kejepit ini ya, kejepit. Oke, nah kira-kira gimana feelingnya hari ini? Seperti biasa saya akan mulai seperti ini gitu ya. Emotikonnya silakan ditaruh di kolom chat. Silakan ya, kreatif. Oke, silakan. Ini punya saya emotikon saya. Tuh dia. Kasih happy ya, mantap. Silakan teman-teman yang lain. Gimana kira-kira hari ini? Apakah happy? Apakah wah hujan terus nih agak kedinginan ya? Kak Zara oke. Oke, Kakaknya oke. Wah ini agak-agak angel ya hari ini. Angel mood. Angel mood. Oke. Oke. Saya happy ya, rata-rata udah semuanya happy hari ini. Oke, sebelum kita mulai kelas ini, gitu ya, pastikan dulu ketik 1 ketika sudah ready, atau ketik 0 kalau mau ke dapur ngambil, udah ada, mau ngambil kopi. Kasira happy, udah siap, oke. Kalian juga udah siap 4 kali, oke. Oke, Kak Azra juga siap, oke. Kak, memang Kak Elis paling banyak pastinya, mantap. Oke, kita mulai saja hari ini. Oke, hari ini ya, itu kita bicara tentang brand management ya. Kemarin tentang digital marketing ya. Dan bicara tentang brand management ini, teman-teman, sama sekali, artinya sama sekali
betul-betul gitu ya terkait gitu ya dengan yang namanya digital marketing ya. Ketika brandnya sudah oke, brand manajemen oke, digital marketing itu akan memberikan kesan gitu ya, akan menyebarkan yang namanya message gitu ya dari brand itu sendiri, dibantu untuk ke teman-teman yang akses ke digital gitu. Jadi memang brand kita harus oke dulu seperti itu ya. Jadi topik hari ini adalah bagaimana sih kira-kira untuk membuat gitu ya, membuat image kita, identitas kita di dunia digital gitu ya. Nah itu selalu relate dengan kelas digital marketing. Itu ya, saya mulai. Oke, teman-teman udah banyak yang sudah hadir ya kemarin-kemarin mungkin sudah kenal, tapi saya ditugaskan untuk kenalan lagi ya. Jadi saya Anton, saya per saat ini saya udah 20 tahun berkarir seperti itu, nggak kerasa. Terus juga banyak di perusahaan-perusahaan multinasional, um, antara lain sebagai brand builder ya, edukator juga seperti yang saat ini, dan juga ada beberapa platform yang lain ya, masih lanjut di Tokopedia, dan juga saya seorang yang misal open ya terhadap beberapa perkembangan yang sifatnya teknologikal gitu ya, seperti itu. Dan juga experience saya memang di sekitar Asia Tenggara seperti itu, dan juga fokusnya di B2C dan B2B gitu ya. Nah, B2C ini adalah kita memproduksi barang gitu ya langsung dijual di toko. Nah itu B2C ya. Jadi perusahaan bikin langsung jual di toko. Contohnya ya company-company ya seperti Unilever gitu ya, P&G itu masuk B2C teman-teman. Lalu B2B ini adalah company-company yang menyuplai ke Unilever dan P&G seperti itu ya untuk bahan bakunya, materialnya seperti itu. Jadi hubungannya company to company gitu ya, seperti itu. Jadi bisa share teman-teman kalau misalnya mau punya model bisnis yang di sekitar itu gitu ya. Lalu juga banyak saya sektornya itu di selamanya di FMCG gitu ya, kesehatan, perawatan rumah tangga gitu ya, personal care, kosmetik. Jadi boleh ngobrol teman-teman, kayak banyak yang female hari ini gitu ya, otomotif dan juga SaaS ya. SaaS SaaS ini adalah software yang sifatnya online teman-teman, atau cloud based software gitu ya. Jadi sekarang memang lagi happening gitu ya. Dan saya memulai saat itu udah hampir 20 tahun yang lalu ya. Jadi SaaS-nya memang SaaS yang memang saat itu masuk ke cikal bakal SaaS seperti saat ini gitu ya. Lalu memang saya terakhir lulus dari UPH di MBA untuk marketing. Lalu di sebelah kiri bawah itu memang ada media sosial saya, baik di LinkedIn atau di Instagram, feel free to connect. Karena yang udah-udah gitu ya, itu memang 2 jam ini nggak cukup ya. Karena sebetulnya Gen Belajar sendiri memang pengen membuka sebesar-besarnya untuk pertanyaan yang ada gitu. Kalau Mas Ilas bilang pertanyaan yang beranak gitu ya. Kayak gitu. Oke, itu sekilas dari saya lanjut. Jadi tadi Mas Ila sudah banyak jelas tentang gen belajar, saya hanya menambahkan tipis-tipis sebetulnya ya. Jadi gen belajar sendiri memang tadi sudah dijelaskan bahwa memang pembedanya adalah sebenarnya pembelajarannya yang semi private teman-teman gitu ya, seperti saat ini gitu ya. Jadi pesertanya memang di kuota gitu ya, artinya di kuota untuk menunjang pengalaman yang baik sebetulnya ya, artinya diskusinya segala macam, kedekatan sama mentor dan juga dengan peserta nggak ada batas seperti itu ya. Seperti kita lalui beberapa kelas yang lalu bahwa porsi Q&A ditambah memang kalau di Gen Belajar ini, karena fokusnya sebetulnya adalah teman-teman pengen curhat gitu kan. Nah, dan memang topik yang dibuka di Q&A itu nggak hanya sekedar materi yang dijelaskan gitu, tapi memang kendala-kendala yang sudah dilakukan selama ini, masalahnya apa, baik digital marketing atau brand management, silakan di-share seperti itu ya. Lalu yang kedua memang sudah dirancang untuk perkembangan era digital gitu ya, karena memang berbeda sekali teman-teman, 10 tahun yang lalu sama sekarang itu beda jauh gitu ya. Kalau misalnya 10 tahun yang lalu yang memulai teman-teman di Silicon Valley di US gitu ya. Jadi memang saat ini gitu ya udah banyak sekali startup gitu ya di Indonesia sendiri. Terakhir itu datanya itu sudah hampir menyentuh angka 1.000 gitu ya. Jadi di Indonesia ini sendiri gitu. Jadi cepat sekali gitu ya. Memang kita nggak boleh ketinggalan gitu ya. Jadi memang termasuk materinya akan selalu diupdate gitu ya. Yang ketiga, dari praktisi berpengalaman, seperti Mas Ilas bilang tadi, rata-rata di atas 5 tahun. Saya sendiri di sini sudah masuk 20 tahun, jadi sebetulnya di atas 5 tahun itu adalah minimum sebetulnya kalau di Gen Belajar ya, karena konsepnya tadi sebelumnya kita kan di private class gitu ya. Jadi ke private class biasanya karena kliennya company, mereka biasanya demanding tuh teman-teman gitu ya, oh saya minta yang senior dan lain gitu ya. Jadi sudah sekalian kita buka aja public class ini dengan semi private gitu ya. Lalu yang keempat adalah platform yang mendukung, karena memang kita full online teman-teman gitu ya, dilengkapi nanti dengan link recording gitu ya, dan juga nanti selalu ada kita tuh ada portalnya dengan Gemi gitu ya, Gen Belajar Admin yang emang siap untuk menampung pertanyaan teman-teman, diskusi dan lain-lain seperti itu. Itu untuk Gen Belajar. Saya lanjut. Untuk hari ini belajarnya pertama mengenali pengenalan brand gitu ya. Mungkin udah sering dengar gitu ya. Nah, sekarang kita belajar balancing dengan teorinya teman-teman gitu ya, brand itu apa, oke ya. Lalu kedua, target audience ini selalu dia ulang-ulang ya, baik di digital marketing ataupun di brand management, karena memang sebetulnya core-nya itu di brand management, digital marketing itu adalah sebetulnya tingkat lanjutnya gitu ya. Jadi memang disinilah tingkat fundamentalnya.
Lalu identitas brand, ini memang yang core-nya di situ. Lalu storytelling dan visual. Jadi memang ini terkait bagaimana kita ngebawa gitu ya sebagai brand owner gitu ya, ngebawa user customer kita, audience kita untuk tahu sebetulnya bagaimana sih behind the scene brand kita ini gitu ya. Lalu seperti apa sih cerita-cerita atau kisah-kisah yang mau kita berikan sehingga terasa relate gitu ya. Nah itu ada kaitannya dengan copywriting gitu dan lain-lain. Tapi memang yang ada di sini sebenarnya teman-teman adalah di permukaan ya. Nanti memang lebih dalamnya mungkin di kelas mini bootcamp yang masih jelas ya. Di mini bootcamp itu akan lebih dalam lagi. Tapi memang paling tidak hari ini kita bisa ngobrol sehingga teman-teman tahu bagaimana pengenalan awalnya gitu ya. Lalu lanjut di trend branding di era digital gitu ya. Kita lihat nih nge-bridge-nya gimana gitu ya dari brand sendiri ke digital gitu ya. Lalu yang biasanya ditunggu adalah yang poin terakhir di Q&A gitu. Jadi feel free nanti kita saling interaktif gitu ya. Oke. Masuk ke pengenalan brand. Seperti biasa. Kita mulai dengan yang paling basic ya. Apa itu brand? Silakan teman-teman. Di kolom chat. Apa itu Jangan brand malu-malu, kira-kira? jangan Jangan malu-malu. sungkan-sungkan, langsung sampaikan. Kira-kira Betul. apa itu brand? Oke, Baik. silakan. Wah, Kak Sira sudah membuka identitas suatu produk. Mantap. Silakan teman-teman yang lain. Kak Azara, silakan. Wah, Kak Sri, nama suatu produk, mantap. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang lain, silakan. Jadi, memang sih biasanya Mbak Silas ya, panas di belakang, tapi kalau bisa jangan ya di depan doang harus panas ya, gitu. Ngebut kita. Oke, Kak Sira, simbol produk atau jasa. Oke, mantap. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau membantu Kak Sira dan Kak Sri. Silakan, sambil menunggu teman-teman yang lain ini mungkin kena macet ya, silakan. Oke, saya langsung lanjut ya. Jadi brand itu betul sekali teman-teman yang dikatakan oleh Kak Sira, Kak Sri dan Kak Sri ya mengenai identitas suatu produk ya, nama suatu produk gitu ya. Simbol produk atau jasa, wah itu semua teman-teman ada dalam materi kita malam ini gitu ya, jangan khawatir. Jadi brand itu sendiri adalah cara orang ya. Jadi kalau kita bicara brand ya teman-teman, memang itu sesuatu yang agak-agak nyerempet psikologis gitu ya. Jadi itu seperti itu brand itu makanya oh kadang kita ngeliat produk tuh oh, kayaknya menurut saya pernah cocok sama dia gitu ya. Produknya saya cocok. Kenapa dengan kompetitornya kita nggak cocok? Oh mungkin karena warnanya gitu ya, karena cara komunikasi brand itu gitu ya, dari logonya itu biasanya sih kita lihat teman-teman gitu ya, wah brand ini kayaknya rame banget ya warnanya gitu ya. Dari warna aja udah bisa menampilkan image yang berbeda gitu ya sama brand yang satu lagi gitu ya. Jadi memang dari produknya ya layanannya kadang kalau kita mau beli kadang ya teman-teman mungkin seringnya di official store misalnya di toko oranye atau toko hijau gitu ya, tokonya bagus official store ya barangnya banyak kejual tapi saat kita chat gitu ya di chatnya sekarang jawabnya besok gitu ya atau di chat sekarang jawabnya barang ini ready udah seperti itu gitu ya. Jadi disayangkan ya ketika brand-brand besar apa namanya tim admin untuk komunikasinya itu tidak di brief dulu sehingga sangat-sangat transaksional seperti itu sayang gitu. Jadi sebetulnya customer perlu tahu teman-temannya mengenai produk ini kelebihannya apa dan lain-lain seperti itu. Lalu ya itu mencakup identitas juga, persepsi dan emosi. Nah ini yang paling penting. Kita banyak bicara mengenai itu nanti. Dan koneksi dari yang membedakan dengan yang lain. Nah, makanya seperti kelas sebelumnya memang saat bikin brand kita pastikan kita dapat 3 poin dulu deh kelebihannya. 3 poin itu apa yang membedakan dengan brand lain gitu. Jadi nanti beda gitu. Kalau daripada sama, wah ini saya milih yang mana nggak jelas ini gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Saya lanjut, nah ini brand juga bukan hanya tentang logo dan nama gitu ya, itu memang tadi itu ya, karena memang bicara brand adalah persepsi sebenarnya teman-teman gitu ya, jadi memang tadi itu terkait dengan psikologis ya, bagaimana persepsi orang itu terhadap produk atau layanan gitu ya, nah branding yang kuat gitu ya dapat membedakan kamu dari kompetitor, nah itu memang kenapa digital marketing hadir gitu, kenapa dunia digital ini hadir adalah membantu branding sebetulnya gitu ya, jadi branding sangat populer kata branding ini ya, nah kita akan bahas lebih lanjut. Oke, poin penting tentang brand. Pertama, identitas gitu ya. Jadi identitasnya kudu unik gitu teman-teman. Yang membedakan dengan yang lain gitu. Jadi kadang kalau sudah unik gitu ya, sometimes itu ini yang terjadi sekarang ya. Kalau unik desainnya gitu ya, sometimes orang nggak kadang melupakan fungsi produknya gitu ya. Kan ini oke gitu. Ini nice to have lah dipajang bagus gitu ya. Terus sometimes lupa misalnya beli apa ya? Misalnya beli penghapus gitu ya. Kalau penghapusnya bentuknya lucu nih gitu karena lucu dibeli nggak dibuat ngapus teman-teman gitu. Jadi dipajang sayang gitu kan. Nah, beli cangkir lucu muknya gitu kan. Kadang kita beli masuk ke mana XXI misalnya gitu ya ke mau nonton gitu. Oh, terus ngeliat wah ada muk bagus nih gitu ya. Beli buat apa? Buat minum di rumah gitu. Ujungnya udah dibeli juga dipajang nggak dipakai. Nah kayak gitu. Jadi pentingnya identitas gitu ya. Lalu kedua persepsi. Nah ini yang penting karena memang persepsi ini hadir sangat kuat ya. Kalau persepsi sudah kuat, akhirnya orang akan ingat gitu ya. Yang ketiga teman-teman mengenai emosi. Nah ini yang penting sekali gitu ya karena memang
kalau sudah kuat, jangan lupa kita harus noel emosinya, gitu, kita toel emosinya. Lalu yang keempat bicara keterkaitan. Nah ini makanya kalau bicara digital media zaman sekarang kita beda sama dulu ya teman-teman. Kalau konvensional pasang di TV, pasang di radio, di koran gitu ya, itu emang tidak ada keterkaitan. Ya keterkaitan ada, tapi dia nggak bisa komunikasi langsung gitu ya. Kalau sekarang kan dia tinggal ngechat gitu ya, ada ngobrol apa komen gitu ya, itu akan ngebantu sebetulnya untuk kedekatan secara emosional gitu ya. Nah ini sebetulnya ini saya teman-teman, saya kadang merinding ya, bisa brand tanpa ada nama, logonya aja orang pada tahu. Itu saya selalu mengimpikan itu ya. Jadi teman-teman kalau ditanya identitas brand apa ini, itu kira-kira apa? Silakan di chat, silakan di kolom chat. Nike, betul sekali itu kan. Saya selalu merinding kalau ngeliat seperti ini gitu. Nah, Kak Akbar, oke Kak Akbar, berjuang, oke Nike, oke silakan. Nah, oke, kalau betul Nike, identitasnya apa sih dari Nike itu? Nah, kita mungkin gitu ya, kita luaskan lagi. Apa identitasnya gitu? Apa identitasnya Nike? Nike itu apa gitu yang terlintas ya gitu. Oh, ada Nike nih gitu ya. Apakah terlintas oh dia ini barang kosmetik gitu. Gitu ya. Nah, ataukah Nike ini oh ini mobil listrik nih gitu ya. Oke, kasih logonya seperti contreng, barang sepatu. Oke, lagi mungkin silakan. Teman-teman yang lain. Jadi ini ngeri teman-teman. Nah, ini adalah identitas identitas tingkat tinggi ya brand udah kayak gini ya. Baru tanda check mark gitu aja udah seperti ini diskusinya itu ya. Semoga kita doakan brand kita seperti ini ya teman-teman ya ke depan. Oke. Nah, identitas dari Nike teman-teman ya. Itu adalah ini simpelnya. Olahraga dan gaya hidup aktif gitu kan ya. Karena artinya kalau Nike kan nggak mungkin oh ini misalnya oh ini merek sarung gitu ya. Nggak begitu ya. Ini barang yang untuk olahraga gitu kan dan gaya hidup aktif. Jadi nanti ya next ya kira-kira logo ini logo contreng merah ini kita bikin stiker lah teman-teman gitu ya. Nanti kita punya mug ya, kita tempel aja gitu ya, Nike, logo Nike. Ini udah jadi mug sport ini, gitu kan? Jadi cangkir sport gitu kan. Nah itulah kekuatan dari identitas brand itu sendiri teman-teman ya. Ini kita tempel misalnya di laptop kita. Orang mikir wah ini laptop gaming nih karena sport pasti. Ini powerful laptop. Nah kayak gitu. Jadi saking kuatnya jadi begitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke. Apa persepsi dari brand ini? Kayak tadi ya, kalau Nike berarti gaya hidup aktif dan juga olahraga. Nah, apa ya persepsi dari brand ini? Ini juga teman-teman, logo ini juga Starbucks kopi. Oke, kasih lagi yang lain, silakan. Mantap. Ini ini nggak ada tulisan apa-apa loh di sini. Kita bisa tahu loh. Silakan, teman-teman yang lain. Apa persepsinya gitu? Apakah Starbucks itu oh ini mah kayaknya saya yang ada di kepala saya berarti ini mah berarti jalan-jalan gitu misalnya gitu atau apa gitu ya atau misalnya oh ini berarti karena belajar karena serius gitu. Nah, kira-kira apa persepsinya teman-teman dari ketika timbul ini? Jadi ketika logo ini ditempel misalnya oke kasih mendekati tempat nongkrong anak muda betul. Jadi ini makin mendekati ya maka teman-teman sering dengar istilah namanya apa mungkin Starlink ya. Starbucks keliling gitu ya. Ini saking kuatnya brand ini teman-teman Starbucks itu sampai timbul seperti itu gitu ya. Nah itu ngeri sekali gitu ya. Nah kita lanjut sudah. Oke ini yang mendekati sekali ya. Jadi kopi yang enak dan suasana yang nyaman tepuk tangan. Jadi memang udah jadi ibaratnya gini ya mau ngapain gitu apa kita daripada bingung ngopi Starbucks yuk gitu kan. Jadi kalau misalnya ngopi teman-teman kita ke warteg juga bisa. Kenapa mesti ke Starbucks ya? Karena di dalam mall adem tempatnya, internetnya kenceng gitu ya. Mungkin seperti itu ya ketemu teman yang lain mungkin itu gitu ya. Jadi gambarannya. Jadi bukan sekedar kopi. Oke. Nah ini ini ada yang relate ya kali ya. Ini logo apa sih emosional yang timbul logo ini? Oh, junk food, Mas Ira. Oke. Junk food, ya. Aduh, saya baru ingat nih, junk food ya. Oke, love in it. Oke, kasih Ira. Silakan teman-teman yang lain. Logo ini apa ya? Oke, McDonald's. Oke, lanjut. Silakan teman-teman. Mantap, kasih Ira. Kak Azra. Oke, burger. Nah, makanya kadang, bener ya, jadi kadang kalau misalnya, oke, teringat badut McD. Oke, kasih Ira, betul. Lu kan sampai begitu kan? Sampai kasih Ira juga ingat badutnya. Berarti artinya apa? Maskotnya itu tuh udah sangat terlihat gitu ya. Artinya seperti itu ya. Nah, itu yang membuat brand ini tadi itu ya apa namanya atributnya itu sudah sangat kuat ya. Nah, saya lanjut ya. Nah, ini teman-teman. Jadi McD itu adalah nostalgia dan kebahagiaan bersama keluarga dan teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ngeliat McD ya, mungkin ada di sekitar teman-teman yang tempat McD 24 jam gitu ya. Dan itu isinya orang keluar masuk flow aja gitu ya. Jadi sebetulnya ya sebetulnya lebih ke tempat silaturahmi ya McD ini gitu ya. Instead of
Emang enak makanannya gitu, tapi sometimes tempat yang dia bikin itu sendiri memang enak untuk kita ngumpul gitu. Jadi memang bersama keluarga dan teman. Kuncinya itu ya, keluarga dan teman gitu. Jadi beda kalau misalnya Starbucks mungkin ada teman kantor gitu ya. Jadi kalau misalnya di McD mungkin konsepnya family values gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Nah, itu tadi bicara persepsi ya. Nah, sekarang apa sisi ketertarikan? Nah, ini ketertarikan sekarang kita masuk ya, habis persepsi ketertarikan. Apa sisi keterkaitan dari brand ini gitu ya. Ini juga brand ini kita nggak mau kasih nama, ini udah. Silakan. Sisi keterkaitan. Oke. Oke, Kak Akbar. Kameranya bagus. Oke, Kak Azhara. Gadget. Oke, mantap. Jadi kalau misalnya logo ini gadget ini gitu ya, betul. Bener banget gitu ya. Baik Kak Akbar atau Kak Azhara bener banget ya gitu. Jadi misalnya kalau bicara udah ditempel stiker ini, bisa ditempel di mana, di kalau kita ada kendaraan, tempel di kendaraan. Wah, ini orangnya high tech nih gitu ya. Wah, ini orangnya suka bikin konten nih, kalau kameranya bagus nih gitu. Kasih harganya yang mahal, jadinya meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Wah, betul. Semakin fokus ini kayaknya. Semakin fokus, mantap. Jadi memang ya ini sebenarnya ya, Pak, kita sempat kupas juga kemarin ya, Apple ini pede banget masuk ke sini ya, ke Indonesia. Ini udah masuk hampir barang mewah, betul, Kasira, betul. Ini udah hampir 20 tahun kita mungkin orang-orang Indonesia menikmati Apple, tapi sampai sekarang belum ada service center resminya, teman-teman. Gitu kan. Jadi segitu kuatnya magnet kita sebagai Indonesia di luar negeri, teman-teman, gitu ya. Karena kita itu tadi itu ya, kita suka namanya keterkaitan ini gitu ya. Nah, saya lanjut. Betul sekali, gaya hidup dan komunitas ya bahasa. Jadi gaya hidup udah jelas. Jadi ketika kita membeli satu brand yang namanya Apple, itu yang dibeli bukan lagi handphone gitu ya. Udah pasti memang fiturnya pasti mantap ya, kamera bagus, cepet jalannya gitu ya. Tapi memang gaya hidup dan komunitas itu ya, gaya hidupnya pasti terlihat ya gitu ya, gaya hidup yang berbeda. Lalu memang rata-rata pengguna Apple yakin, oh ya pakai juga ya, nah, gitu seperti itu gitu ya. Kita lanjut ya. Kenapa brand itu penting? Pak, kita lanjut. Oke, silakan ketik di kolom chat kenapa brand itu penting. Setelah tadi kita lihat. Silakan, Kak Sira, Kak Akbar, Kak Azara, silakan Kak Asria, silakan. Oke, Kak Sira. Oh, Kak Sri ya, untuk dikenal banyak orang, mantap. Oke. Kak Sira untuk membantu masyarakat mengenal dengan cepat sesuatu produk atau jasa, mantap. Oke, semakin tajam. Silakan lagi teman-teman yang lain. Kenapa brand itu penting gitu ya? Kenapa gitu? Oke, meningkatkan penjualan. Oke, mantap. Silakan teman-teman. Jadi kenapa banyak gitu ya? Oke, aku punya brand sendiri. Begitu ya, kata gitu ya, ke artis itu ada apa? Misalnya punya parfum gitu. Aku punya brand sendiri. Nah, gitu ya. Seperti itu. Atau punya ini ya, apa? Masih ya, punya kosmetik ya gitu ya. Saya punya brand sendiri gitu. Karena emang kebanggaan teman-teman gitu ya. Oke, Kak Sira membangun kepercayaan. Oke, sip. Oke, mantap teman-teman. Semakin semakin tajam. Oke. Nah, jadi betul sekali teman-teman tadi bilang ya, pertama tadi untuk membangun kepercayaan, betul sekali meningkatkan penjualan, membantu masyarakat mengenal dengan cepat suatu produk dan jasa atau untuk dikenal banyak orang, betul sekali. Jadi untuk identitas kita ya. Nah, ini brand itu penting. Pertama, membedakan diri, itu yang paling penting ya. Jadi kalau udah brand itu udah membedakan diri. Contoh, nggak hanya untuk di barang, di orang juga personal image gitu ya. Oh, mungkin siapa sih misalnya ada kalau artis gitu misalnya ya, oh yang sering apa membagikan kehidupannya misalnya gitu ya di sosial media gitu, dan juga dia punya produk, oh akhirnya saling sinergi gitu teman-teman gitu ya. Jadi karena terangkat juga apa brand produknya, karena kehidupannya sehari-harinya juga mengangkat menempel pada brand itu gitu ya. Lalu yang kedua, bonus percaya, dan tiga, loyalitas. Ini yang paling penting teman-teman, loyalitas. Kenapa kok ini nanti kita bahas di belakang, oke? Nah, silakan, apa yang terlintas saat melihat brand ini? Silakan, apa yang terlintas? Ini juga sebetulnya, tapi ya ini masih perlu tulisan ya. Tapi memang ini sangat ikonik sekali. Oke, Kasira, oke, pakaian. Oke, silakan teman-teman. Udah makin ini ya. Kasri, kalangan atas atau elit? Oke, 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 silakan. Ada lagi mungkin teman-teman. Begitu ya brand Zalora ternyata ya. Wah, emang mantap. Silakan. Ada lagi mungkin. Kak Azara, silakan mungkin ada. Oh, Kasira aksesoris. Oke, betul. Mungkin Kak Akbar, silakan kalau ada. Silakan. Oke, oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi Zalora sendiri teman-teman bilang ada oke, Kak Zara fashion style, aksesoris, kalangan atas atau elit. Oke, kita lanjut pakaian. Betul. Mantap. Nah, oke, Zalora biasanya terlihat sama orang itu karena tren terbaru. Jadi kayak emang tren terbaru biasanya, oh
kadang kita mulai oh kita mau beli di toko hijau atau oranye itu misalnya gitu ya, karena oh tapi kita mulai dulu lah sebenarnya barang ini udah ada nggak di Zalora, nah misalnya gitu ya, ada dulu nggak tuh barang baru gitu ya, bener nggak kayak gini gitu, karena kita juga bertanya-tanya gitu. Jadi kalau di Zalora semua pasti ori gitu ya, karena memang tadi itu ya tem terbaru juga kelihatan di situ, biasanya produk baru-barunya dilihatin di situ gitu ya, baru nanti dijual di e-commerce yang lain gitu ya. Nah, fast fashion kasih oke, dan kemudahan belanja. Nah, teman-teman ya, ini kayaknya menurut saya sampai sekarang baru Zalora ya, yang memang kita dari awal pas beli barang di dalamnya udah diselipin form retur. Coba, jadi karena Zalora konsepnya apa? Ya udah, konsep dia adalah sebetulnya sebagai butik aja gitu ya, butik pakaian, semua apparel fashion gitu ya. Karena dia tahu benar kalau memang orang datang ke butik itu nggak bisa sekali pakai teman-teman, atau sekali nyoba gitu ya. Wah kadang nyoba gitu ya, aduh tukar mbak gitu ya, atau pas nyoba di kaca, oh, kayaknya saya gelap ya, coba lagi gitu ya. Jadi Zalora udah mengakomodasi itu dengan mengirim barang dan menyelipkan form retur gitu ya, dan retur pertamanya free gitu. Jadi komitmen dia teman-teman untuk bicara kemudahan belanja itu sendiri ya. Jadi apalagi kalau bicara barang-barang yang fashion yang punya ukuran gitu ya, sepatu, sandal itu kan kadang beda-beda ya gitu ya, beda brand pasti beda ukuran gitu ya, kadang sama brand bentuknya beda, beda lagi. Nah Zalora udah ngerti banget teman-teman, itu memang salah satu apa uniknya dari Zalora itu ya, unik selling point dari Zalora, jadi kemudahan berbelanja tadi itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini apa yang terlintas brand ini gitu kan ya. Nah, kalau Indomie bilangnya gitu ya, kenangan di masa kecil dan makanan cepat saji yang enak gitu ya. Jadi kalau bicara Indomie udah jelas ya, kalau misalnya brand-brand yang punya lintas generasi seperti ini gitu ya, itu memang tadi kita udah bisa ngomongin masalah nostalgia teman-teman. Nah itulah indahnya brand kalau udah umurnya panjang teman-teman. Kita bisa bicara nostalgic moment. Nah kita doakan brand-brand nanti kita kalau punya usaha bisa seperti ini gitu ya. Oke, dan makanan cepat saji yang enak betul, kasih ultra processed food gitu ya. Ini apakah junk food ya tapi enak ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi brand kalau udah kuat kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, mulai masuk ke chapter yang namanya membangun identitas brand gitu ya. Oke. Pembentuk identitas brand teman-teman. Pertama, ada nilai-nilai gitu ya. Kedua, keunggulan dan keunikan gitu. Jadi tiga ini teman-teman nggak bisa terpisahkan gitu ya. Nilai-nilai itu adalah ketika kita bicara apa sih sebenarnya visi dan misi brand itu sendiri gitu ya. Nilai-nilai apa yang mau brand itu berikan gitu ya. Baik untuk masyarakat sifatnya skup kecil ataupun sifatnya untuk kemanusiaan seperti itu ya. Jadi makanya banyak brand-brand yang memang hadir juga banyak di aspek sosial seperti itu ya. Jadi memang pengen apa ibaratnya contoh-contoh lah kayak Greenpeace misalnya gitu ya teman-teman ya. Sering Greenpeace ya. Greenpeace itu adalah satu organisasi pecinta lingkungan gitu ya, dia dari awal sangat fokus gitu ya bicara mengenai lingkungan gitu ya, saya konservasi lingkungan, itu nilai jelas ya di situ ya. Nah dengan nilai-nilai yang kuat jelas dan ibaratnya menyentil kita itu akan kita akan mudah diingat gitu ya. Kalau dua bicara keunggulan gitu ya. Nah kalau udah keunggulan itu bicara feature yang secara teknis teman-teman gitu ya. Contoh ya tadi seperti apa Kak Akbar bilang mengenai apa iPhone itu kameranya bagus ya, itu masuk masuk ke keunggulan teman-teman gitu ya, contohnya seperti itu. Jadi nilai-nilai itu yang kita rasakan gitu ya, keunggulan itu sometimes yang kita lihat dan rasakan gitu ya. Lalu keunikan, nah ini yang penting teman-teman gitu ya. Seperti tadi ya Greenpeace misalnya sifatnya adalah konservasi alam gitu kan, menyelamatkan alam gitu ya. Tapi nilainya seperti itu. Tapi keunikan dia apa? Dia bergerak tidak di bawah organisasi komersial teman-teman gitu. Itu organisasi sosial gitu kan. Itu keunikan dia gitu kan sifatnya. Jadi beda ya kalau misalnya seperti apa beberapa organisasi lain yang memang punya nilai komersil gitu, tapi dia enggak gitu ya. Nah, oke. Saya lanjut ya. Nah, apa yang terlintas saat melihat brand ini? Ini cuma gini doang ya. Tapi oke, kasih ratu kan. Ini brand-brand begini, brand-brand dewa ya teman-teman. Jadi emang baru tampil begini udah bisa nebak gitu ya. Itu memang ya semoga kita seperti itu nanti. Nah, apa yang terlintas kira-kira ya? Oke, soda, betul, kasih ratu. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain. Kalau bicara Coca-Cola, kira-kira apa ya gitu yang gitu ya? Haus coach, oke kakaknya bilang betul. Haus gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka banget sama Coca-Cola. Wah, Kak Akbar bilang teman untuk akhir tahun. Wah, mantap betul. Nah, ini semakin menjurus ini apa yang disampaikan juga oleh Kak Akbar nih gitu ya, mengenai Coca-Cola. Ada lagi mungkin teman-teman mengenai Coca-Cola ini gitu ya. Oke, visi drink, kasih tahu. Oke, mantap. Oke, silakan. Ada lagi mungkin. Mungkin ya kalau sekarang mungkin ada lagi aktivitas mungkin wah banyak gulanya gitu ya. Ada yang begitu gitu ya. Oke, ada juga visi drink. Oke, kita lanjut ya. Nah, Coca-Cola adalah betul sekali. Ini mereknya ikonik, teman-teman. Jadi, merek ikonik itu ya kayak gini contohnya gitu ya.
nggak ada tulisannya, baru mungkin gini udah tahu semuanya. Oke, teringat Pizza Hut kata Kak Sira. Soalnya kalau pesan selalu ada menu tersebut, betul, gitu ya. Jadi itu ya apa betul ya Kak Sira. Jadi memang apa namanya Pizza Hut video muncul mungkin setelahnya ini ya Coca-Cola ya. Tapi dia memutuskan untuk kolaborasi jangka panjang dengan Coca-Cola ini gitu, sehingga mereka ikut terangkat juga gitu ya. Mereka saling sinergi lah, bukan saling terangkat, saling sinergi lah gitu ibaratnya. Jadi ikonik yang mewakili kebahagiaan teman-teman gitu. Jadi udah customer ketika ngeliat ini bukan bicara bahwa itu adalah soda yang enak, Coke yang terenak, bukan bicara itu lagi gitu ya, yang menyegarkan, tapi sifatnya udah bicara emosional gitu ya, kebahagiaan, kebersamaan dan tradisi. Betul seperti tadi mungkin Kak Akbar bilang tadi ya untuk untuk acara ini ya selebrasi gitu ya akhir tahun dan lain gitu ya. Untuk lebaran mungkin teman-teman ikut yang lebaranan gitu. Jadi makin ini dekat sekali dengan sifatnya kekeluargaan gitu ya. Nah, pembentuk identitas Coca-Cola, teman-teman. Pertama, apa nilai-nilainya? Pertama, kebahagiaan gitu ya. Kebersamaan gitu ya, kualitas itu masukkan dan nilai Coca-Cola gitu ya. Jadi nilai-nilainya nah ini nilai-nilainya itu bicaranya mengenai togetherness lah gitu ya bahasanya ya. Tentang togetherness dan juga tentang quality gitu ya. Itu yang tercermin di situ gitu ya. Ya kalau kualitas kita nggak usah tanyakan lagi teman-teman, karena Coke ini ya, ini produk Coke ini itu ratusan tahun sudah umurnya gitu ya. Dan memang punya resep rahasia. Itu yang kita nanti kalau googling, browsing teman-teman juga baca ya, bahwa sebetulnya resep rahasia Coca-Cola itu bertahan selama ratusan tahun teman-teman. Dan itu adalah salah satu aset terbesar yang dia miliki. Jadi bukan pabrik ya, bukan apa, tapi bukan mesin. Aset dia adalah resep itu, teman-teman. Gitu yang bedakan Coke dia dengan yang lain. Kedua, keunggulan. Mereknya ikonik. Nah, ini kalau udah bicara ikonik, udah enak mau kemana-mana gitu ya. Asal kita nggak salah langkah aja gitu ya, itu aman gitu ya. Karena pasti diingat gitu. Kayak sekarang dia ngeluarin apa sih? Kayak ngeluarin Coke Zero gitu ya, Coca-Cola Zero gitu ya. Karena emang tetap pakai Coca-Cola gitu kan. Walaupun yang lain ngeluarin tetap orang mungkin cenderung, saya ambil Coca-Cola aja karena udah pasti lah gitu ya. Lalu kampanye pemasarannya sifatnya emosional dong. Jadi kalau udah nggak bicara lagi, wah ini Coca-Cola enak sekali, nggak begitu lagi, wah Coca-Cola ini satu botol lebih gede botolnya, udah nggak bicara gitu lagi teman-teman. Makanya kompetitor ada yang bicara ukuran segala macam, dia fokus aja mengenai emosional gitu ya. Sama yang dilakukan seperti Aqua teman-teman ya. Jadi Aqua itu sekarang campaign-nya udah nggak berbicara air seger segala macam, air sehat, udah nggak kayak gitu. Jadi bicaranya udah tentang fokus gitu ya. Kalau kamu mau fokus kerja, mau fokus belajar, itu minimum yang cukup yaitu dengan jualan gitu ya. tersospokkan jatuh Lalu kepada bicara keunikan gitu ya. rasa. Keunikan pertama itu dia terlibat dalam budaya populer ya gitu. Jadi teman-teman pasti sering nanti kalau misalnya ya dia di Indonesia lah, contohlah budaya populer akhir tahun seperti Kak Akbar bilang tadi gitu ya. Lebaran gitu ya, Natal gitu, rata-rata itu dia nggak absen ya gitu ya untuk disajikan gitu ya. Lalu yang kedua, pengalaman konsumen yang konsisten. Jadi konsisten terus teman-teman. Ya kayaknya belum ada ya yang bilang bahwa Coke-nya Coca-Cola itu nggak enak gitu ya. Jadi selalu cocok gitu ya dengan Coke itu asli itu dicampur dengan sentuhan lemon gitu ya, yang memang rasanya tipis-tipis gitu, itu nggak terlupakan gitu ya. Lalu kemasannya ikonik. Kalau nggak ikonik tadi masa cuma kemasan merah, orang udah tahu Coca-Cola gitu kan. Itu bedanya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, apa yang terlintas saat melihat brand ini? Silakan teman-teman di kolom chat. Yang terlintas. Kira-kira brand apa ini? Oh, Kazara mobil. Oke, mantap. Silakan teman-teman, ada yang lain. Ah, apa sih yang terlintas katanya kalau ngeliat ini katanya? Mobil satu. Silakan yang lain teman-teman. Kak Sira mungkin Kak Sri, Akbar, mungkin. Silakan. Kak, apa lagi? Oke, silakan. Apa kira-kira selain mobil yang terlintas gitu ya? Oh, ini mobil gitu ya. Jadi kalau ada yang lain mungkin apakah ada emosionalnya? Oke, Kak Akbar mobil pilih pertama kali di dunia. Wah, mantap. Semakin ini ya, semakin fokus ya. Silakan yang lain teman-teman. Apa sih tentang Tesla ini gitu? Apa saya ingat yang punya gitu ya? Gitu ya. Ada juga yang gitu kadang gitu kan. Karena ada beberapa produk itu yang memang yang diikut yang punya gitu ya, ada yang gitu. Gitu, silakan. Oke, Kak Sira pakai baterai, mantap. Oke, oke, saya lanjut ya. Oke, oke, Tesla, betul sekali Drik bilang ya, pelopor inovasi dalam kendaraan listrik yang berkualitas ya, dengan desain yang futuristik, betul sekali. Jadi teman-teman benar semua di sini ya, Kak Sira bilang mobil, Pak Akbar bilang mobil listrik pertama kali di dunia, Kak Sira bilang pakai baterai, benar semua ya. Tapi no, yang membedakan dia pertama apa yang uniknya? Pelopor ya, jelas itu. Jadi kalau kadang orang lihat, wah begitu orang lihat merek-merek lain sekarang ya, kayak Indonesia banyak ya, pasti pikirnya di ukurnya sama Tesla. Oh ini ada mirip-mirip Teslanya, bahasa gitu.
kayak gitu. Jadi emang kalau pelopor tuh enaknya teman-teman gitu ya. Makanya siapapun sekarang berlomba menjadi pelopor teman-teman. Supaya apa? Supaya diingat gitu ya. Nanti setelah itu akan menjadi follower gitu ya. Akan diukur terus sama yang pertama gitu ya. Sebel sih ya. Tapi emang begitulah yang ada gitu ya. Wah, kasih Elon Mas. Ini saya tunggu dari tadi. Oke. Oke, jadi ya ini Elon Musk-nya juga jadi ya apa diingat ya. Jadi desainnya juga futuristik ya. Teman-teman kalau tahu Tesla yang sekarang itu ada namanya Tesla Cybertruck teman-teman gitu ya. Itu truk ya tapi bentuknya wah bentuknya kayak desain handphone ya gitu ya. Kayak kendaraan di Mars gitu ya teman-teman, kayak di luar angkasa gitu. Jadi aneh sekali, apa bukan aneh, futuristik sekali dan memang sangat-sangat apa ya membuat yang punya itu terlihat pokoknya terlihat sekali gitu ya. Nah, oke, kita langsung breakdown satu-satu ya. Oke, pembentuk identitas Tesla. Pertama, nilai-nilai keunggulan dan keunikan. Silakan teman-teman, apa sih nilai-nilai dari Tesla? Nah, di kolom chat. Nilai-nilainya. Kalau tadi kan Coca-Cola inget ya, kebersamaan gitu kan. Wah, Kak Asira, mobil mewah. Oke. Apalagi silakan teman-teman nilai-nilainya ya. Kalau tadi apa Coca-Cola ada kebersamaan ya, ada kualitas gitu ya. Oke, mobil di luar negeri mantap. Oke, ada lagi silakan. Nilai-nilainya gitu ya. Ingat ya teman-teman, nilainya di bagian nilai-nilai tuh agak nyerempet-nyerempet ke emosional gitu ya. Nyerempet-nyerempet itu clue-nya. Oke. Oke, Kak Akbar, mobil ramah lingkungan, mantap. Oke, udah agak-agak lumayan fokus ini kita, mantap. Silakan. Nilai-nilainya apa ya gitu ya. Kalau tadi di Coca-Cola itu adalah kuncinya kebersamaan dan kualitas itu teman-teman. Karena tadi itu ya, kualitasnya resepnya rahasia gitu ya, kebersamaan karena digunakan di berbagai tradisi gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nilai-nilai. Nah, pertama, inovasi. Oke, teman-teman udah benar tadi ya. Jadi tinggal, nah ini teman-teman, ketika kita mau nge-breakdown ya, mau kita kira-kira ngelihat identitas satu brand itu kita bicara 3 poin ini teman-teman. Teman-teman enak pasti, oh gini ya, brand ini karena ini gitu. Jadi sometimes kita sekarang ini kan menilainya pakai feeling ya. Nah, sekarang kita udah bisa breakdown nih gitu ya. Termasuk ya teman-teman saat bikin brand sendiri dan lain-lain, itu pastikan semua tercover nih, gitu kan. Jadi nanti bisa diingat gitu. Tersentuh customer itu rasanya gitu ya. Pertama inovasi, kedua kualitas dan kinerja, ketiga visi masa depan gitu. Jadi memang jelas ya kalau bicara Tesla udah pasti barangnya inovatif, kualitasnya terjaga dan juga dia itu futuristik gitu ya. Oke, sekarang keunggulan silakan di kolom chat. Apa aja keunggulan dari Tesla? Kasira, canggih, mantap. Ya ingat teman-teman ya, jadi di keunggulan ini adalah fitur-fitur teknis. Ya oke. Kasira, kenyamanan maksimal, mantap. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Semakin semakin menusuk ini sepertinya. Silakan. Ada lagi mungkin Sepertinya teman-teman? Kasira ini coach udah punya ini Tesla coach ya. Aduh, kayaknya di Sepertinya lagi garasinya. pura-pura Iya. nih jadi peserta. Sebenarnya tetangga Elon Sepertinya Musk ini. sepertinya di garasi udah ada yang nongkrong satu ini. Mantap Mas Ira. Tanpa polusi betul, betul. Oh, Akbar oke, hemat bahan bakar. Wah, mantap. Itu keunggulannya ya. Silakan teman-teman yang lain. Kak Zara mungkin, Kak Sri, silakan. Jika ada, tolong dibantu mungkin. Kak Akbar dan Kak Sira ini. Silakan, apakah ada yang lain teman-teman kira-kira di sektor keunggulan gitu ya? Kak Sira, baru miniaturnya Kak efisien. Cocok sama saya. Saya punya mainannya. Ya memang efisien, memang betul sekali. Silakan teman-teman, ada yang lain mungkin. Saya lanjut ya. Jadi keunggulannya pertama betul sekali, teknologinya canggih teman-teman. Jadi di otak kita ketika ngomong Tesla, udah pasti canggih ini. Pasti bukan klasik ini gitu kan, beda gitu. Kalau kita ngomong Rolls Royce itu masih klasik teman-teman, Rolls Royce ya, karena klasik yang futuristik gitu ya. Tapi kalau bicara Tesla teman-teman, udah pasti canggih. Oke Kak Sira, desainnya bagus, betul sekali teman-teman. Jadi kedua pengakuan brand ini ya, betul sekali. Karena pengakuan brand itu penting ya, itu masuk ke keunggulan. Jadi tanpa ada pengakuan brand itu susah gitu ya. Lalu yang ketiga desain futuristik, betul semua teman-teman. Nah masuk ke yang ketiga, keunikan. Silakan teman-teman. Kira-kira apa sih keunikannya Tesla ini? Oke, kasih pakai baterai, mantap. Ada lagi yang lain. Semakin fokus ini kelihatannya. Ini nanti wah, Kak Akbar, modelnya aneh-aneh. Oke, memang ya Kak Akbar, emang semakin ke sini semakin aneh ya. Artinya kadang ada brand yang kita keluar sekarang aneh ya, tapi kita lihat setahun lagi kok nggak aneh ya gitu. Nah itulah ciri-ciri futuristik ya Kak Akbar dan teman-teman. Jadi kadang kita lihat sekarang aneh, mobil ini kok banyak lekuk-lekuknya ya gitu kan. Kok kayaknya ramai amat gitu. Tapi setahun lagi kita lihat, oh ya bagus juga ini gitu. Jadi itulah
sebetulnya engineering yang mendahului dari tren, teman-teman. Itu yang canggih sebetulnya, oke. Lalu Kak Sira memiliki layar sentuh, betul sekali. Ini layar sentuh ini sekarang ya, teman-teman. Jadi satu identitas dari mobil yang canggih gitu ya, kayak gitu. Jadi apa yang ada di gadget ditransfer ke mobil itu, gitu ya, seperti itu. Oke, Kak Sira, fitur autopilot, mantap. Wah, semakin ini. Memang Kak, ini Kak Sira ini kalau ketemu nanti sama salesnya Tesla, ini sales Tesla bingung nih. Karena lebih ngerti Kak Sira nih. Oke, performa unggul, mantap. Jadi, oke. Mantap. Oke, lanjut ya. Nah, ini keunikan. Jadi pertama, inovasi berkelanjutan sudah pasti, teman-teman. Jadi kalau bicara Tesla, kita nggak bicara dia sekarang, gitu, tapi bicaranya besok, lusa, dan seterusnya, gitu ya. Lalu kedua, ini Kak, siapa tadi yang bilang? Kak Sira ya bilang tadi Elon Musk ya? Oh iya, Kak Sira bilang. Nah, ini keunikannya salah satunya adalah kepemimpinan yang revolusioner. Jadi teman-teman, Elon Musk ini adalah salah satu orang yang sekarang masuk sebagai orang terkaya di dunia, gitu ya. Dan yang umurnya juga masih belum terlalu senior amat, gitu ya teman-teman. Jadi beliau ini adalah satu tokoh yang dikenal yang namanya mendorong batasan, teman-teman. Itu ya, itu Elon Musk. That's why makanya dia punya Tesla, dia punya SpaceX ya gitu ya. Jadi bener-bener yang nggak ada di nalar gitu teman-teman ya, tapi jalan gitu ya. Itu satu gift sebetulnya ya, gift. Jadi memang dunia butuh ya orang-orang seperti itu ya untuk membuat kita itu selangkah lebih maju itu lebih cepat ya gitu ya. Seperti itu. Jadi kepemimpinan revolusioner, menembus batas, mendorong batasan gitu ya. Lalu ketiga adalah komunitas pengguna yang loyal. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kayak nanti coba ngecek di Instagramnya Tesla, TikToknya Tesla, lain-lain itu komen-komennya, user-usernya itu rata-rata berbobot semua gitu ya. Jadi bukan hanya ibaratnya apa ya, cuman rame-rame doang, enggak gitu. Jadi memang mereka tahu teknis gitu ya, dan ada perkataan khusus di antar sesamanya gitu ya. Saya lanjut ya. Lalu selanjutnya adalah bicara storytelling dan visual. Nah, ini penting gitu ya, karena memang ya semua itu tadi seperti brand-brand yang saya sampaikan tadi itu bisa dekat di hati kita karena ada storytelling ya, salah satunya gitu ya. Dan memang itu sampai brand-brand yang baru juga dilakukan teman-teman gitu ya. Jadi memang supaya dekat dengan konsumen, dan konsumen tahu seperti apa sih dulunya gitu ya, seperti apa sih dia terbentuk gitu ya, nilai-nilai dia apa gitu ya, dan historinya gimana. Nah itu dari situ, dan visual yang pasti. Nah, mulai kita mulai dari basic. Apa itu storytelling? Silakan di kolom chat. Ayo, apa sih storytelling? Apa cerita Nina Bobo sebelum tidur ya gitu. Oke, oke Kak Zara bercerita, mantap. Oke, silakan. Oke, lanjut teman-teman. Apa itu storytelling gitu ya? Kadang kita dengar, oh storytelling nih, oh enak nih katanya, apa namanya, filmnya storytellingnya enak nih gitu ya katanya. Oh, atau brandnya storytellingnya enak nih dilihat nih gitu ya. Saya jadi kayak dibawa nih, kayak di apa, dibimbing gitu, jalan sana sini gitu kan. Oke, kasih teknik pemasaran suatu brand untuk menceritakan produk dan jasa. Oke, mantap. Semakin dekat. Silakan teman-teman yang lain membantu Kak Zara dan Kak Sina. Oke, Kak Akbar, kegiatan menyampaikan cerita kepada pendengar, mantap. Oke, ini semakin fokus. Silakan. Ada yang mau bantu Kak Zara, Kak Sina, dan Kak Akbar? Silakan di kolom chat, teman-teman. Apa itu storytelling? Kira-kira apa sih storytelling ini? Kenapa sih kok penting ya gitu? Oke, Kak Sira, untuk membangun keterikatan emosional kepada user. Betul sekali, ini juga gunanya betul semua teman-teman. Oke, saya lanjut. Jadi storytelling adalah proses, teman-teman. Jadi ini adalah suatu proses membuat identitas yang unik sebetulnya. Oke, Kak Akbar, berinteraksi kepada dengan pendengar menggunakan kata-kata, permainan suara, dan gerakan. Oke, mantap. Kak Sira membuat merek diingat dengan baik, betul sekali. Jadi memang teman-teman, historical itu penting ya. Jadi seperti contoh lah, kita misalnya kenalan ya sama seseorang gitu ya, misalnya mau kerjasama kah atau mau berteman, kita kadang nanya, oh tinggal di mana gitu ya, oh waktu dulu lahir di mana gitu ya, cerita. Kita ada orang, oh saya lahir di sini gitu ya, orang tua saya seperti ini, saya anak pertama. Itu sebetulnya ketika orang itu menceritakan seperti itu, teman-teman akan merasa, oh berarti orangnya enak nih ya diajak ngomong gitu ya, orangnya runut, via ceritanya struktural gitu, enak gitu kan. Nah, dan identitas pengalaman gitu ya, lalu mudah dikenal dan diingat, itu adalah guna daripada dari storytelling gitu ya, dari proses menciptakan identitas unik dan pengalaman yang membuat suatu produk atau layanan mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Itu kata kuncinya. Oke ya. Kita lanjut. Nah, maka manfaatnya apa dari storytelling? Ya, pertama ya. Jadi
cara yang efektif untuk menghubungkan gitu ya. Jadi mungkin sudah seperti disebutkan sama teman-teman tadi ya. Jadi menghubungkan itu yang penting. Jadi untuk nge-bridge ya. Karena teman-teman sering bilang ini kayaknya apa iklannya apa namanya nge-bridge-nya nggak enak nih gitu. Kadang gitu ya. Jadi kadang kalau ada apa namanya ada ini stand up comedy gitu ya, stand up itu kadang topiknya kan pindah-pindah teman-teman ya. Stand up itu materinya gitu ya. Pertama mulai stand up, lalu kedua gitu. Nah, itu harus storytelling tuh ya. Kadang wah kok masuknya kayak kaku ya gitu. Jadi harus di materi pertama itu disebut dulu satu poin, yang kedua dia ada. Jadi connect gitu ya. Jadi penting sekali menghubungkan itu ya. Nah yang kedua adalah relatable gitu ya. Kalau udah merasa connect pasti relate ya. Oh iya gitu ya, sama saya. Terus yang selanjutnya adalah memorable, mudah diingat. Itu adalah manfaat daripada storytelling teman-teman. Jadi kalau storytellingnya enak, ceritanya flow, itu pasti customer akan merasa dekat. Oke, saya harus muter video ini buat teman-teman ada video. Sebentar, suaranya sudah keluar. Sudah keluar suaranya? Kayak guys mungkin kalau sudah? Belum? Oke, Belum ada, sebentar. Coach. Belum ya? Baik, saya akan mulai. Saya cek dulu komputer sound. Oke, semoga sekali ini ada. Saya ulang ya. Udah? Kopi berkualitas hanya bisa dihasilkan dengan waktu, perhatian, dan komitmen. Tidak ada jalan pintas. Kami berkomitmen untuk mendukung petani lokal dan berkontribusi untuk komunitas kita di Indonesia. Penting bagi kami untuk mempertahankan kualitas yang tinggi di setiap cangkir kopi kenangan yang disajikan. Melalui standar tertinggi, kami ingin selalu menghadirkan secangkir kebahagiaan untuk hari-harimu. Di Kopi Kenangan, impian kami adalah menyajikan kopi berkualitas dengan bahan lokal terbaik untuk konsumen kami di Indonesia serta seluruh dunia. Satu kenangan di setiap cangkir. Satu cangkir mewakili satu hati. Bolehkah kami mencuri hatimu? Oke teman-teman. Ya itulah ya apa namanya storytelling itu ya gitu. Jadi kita bisa ngelihat. Jadi apa namanya kalau kita sekarang ya mau brand ya bikin brand F&B gitu ya. F&B ini banyak banget sekarang ya. Jadi mau ngeluarin brand F&B ini sekarang memang marketnya itu warnanya udah merah gitu ya, udah merah. Jadi emang kita butuh pembeda gitu ya. Itu juga yang dialami oleh Kopi Kenangan, teman-teman. Kalau bicara kopi, kita keluar rumah aja udah ada kopi gitu ya kan, udah ada Starling gitu, udah ada kopi apa gitu kan yang misalnya franchise itu gitu kan. Jadi udah banyak. Jadi ibaratnya Kopi Kenangan di sini muncul sebagai satu startup gitu ya. Dia perlu gitu ya identitas gitu ya. Sehingga dia menggunakan strategi storytelling ini gitu ya untuk memberikan pengalaman tersendiri buat pelanggannya gitu ya. That's why makanya begitu keluar dengan nama kopinya sendiri Kopi Kenangan gitu ya. Jadi kopi yang memang secara merek itu ditempel dengan emosional gitu. Itu langsung setelah itu teman-teman banyak brand-brand kopi yang menggunakan strategi yang sama gitu ya. Jadi tadi itu ya menarik sekali misalnya ada kopi yang kenangan rasa mantan dan lain-lain gitu ya. Jadi iya, bukan hanya sekedar menjual kopi yang enak dia ya, jadi juga menjual pengalaman gitu ya. Bagaimana ketika kopi kenangan itu diberikan pada seseorang kan seperti itu gitu ya. Jadi terutama juga mengenai storytelling ini, dia menceritakan bagaimana kopi kenangan itu dibentuk dari awal, diproduksi gitu ya, pemilihannya itu dengan hati-hati, dengan hati gitu ya, sehingga nanti juga diharapkan konsumen juga menerimanya juga dengan hati gitu ya, seperti itu. That's why makanya logonya logo hati gitu ya. Itu gambarannya. Jadi kopi kenangan itu ya ibaratnya dari hati seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, pertanyaannya, apa identitas brand dalam iklan kopi kenangan? Silakan. Setelah melihat brand itu, video itu apa yang terlintas? Di kolom chat. Silakan. Jadi pengen ngopi juga nih, Coach. Betul, Coach, makanya. Kopi saya juga tinggal segini, terus saya kopi lagi. Nah, teman-teman. Pasira, kebersamaan, murah, enak. Oke, mantap. Silakan teman-teman, ada yang lain mungkin? Tempat nongkrong nyaman. Wah, mantap. Ini kayak Starbucks Indonesia ya. Mirip-mirip Starbucks-nya Indonesia. Aduh, kopi kenangan. Oke, lanjut. Apalagi silakan teman-teman. Bantu Kak Sira yuk. Kak Zara mungkin. Kak Akbar, Kak Sri, Astuti. Silakan yang lain mungkin. Apa sih yang terlintas dalam brand kopi kenangan gitu ya? Oh, oke, Gemi jadi keinget mantan tuh kata Gemi itu. Ya, itu kan kayak gitu karena ada sendiri kopinya kopi kenangan mantan gitu ya. Nah, Kak Zara, harga terjangkau, tokonya di mana-mana, betul sekali. Jadi
kasirnya tersedia makanan juga seperti roti, betul sekali. Jadi ketika masuk itu kita nggak khawatir ya gitu ya, karena otomatis insya Allah lah masih bisa kita gitu ya, masih bisa curious lah gitu, gitu kan. Lalu kenangan dan Akbar ya, kenangan dan kebahagiaan bersama orang yang disayang, wah mantap. Jadi semakin fokus ke arah sini. Jadi memang tadi ya brandnya ketika Coca-Cola itu bicara family gitu ya, bicara tentang event-event ya, tradisi gitu ya. Lalu McD bicara tentang family values gitu ya. Kopi kenangan bicara tentang someone special gitu ya. Itu kuncinya mungkin ya, tentang kopi kenangan. Saya lanjut ya. Nah, kita breakdown satu-satu ya. Nilai-nilainya pertama adalah kualitas gitu ya. Lalu kebersamaan gitu ya. Ekonomi lokal itu yang penting teman-teman. Jadi kalau kelihatan tadi kan di depan, jadi memang dia bicara ya bahwa memang setiap kopi kenangan itu dibeli dari petani lokal teman-teman gitu. Jadi beda dengan kopi-kopi lain yang memang impor. Wah, saya impornya robustanya impor gitu. Jadi rasanya beda gitu. Arabikanya saya impor jadi perut nggak sakit. Ada yang menjelaskan fitur-fitur teknis, tapi memang di kopi kenangan dia bicaranya mengenai tadi nilai-nilai kebersamaan ya, ekonomi lokal seperti itu. Jadi kopi kenangan muncul sebagai brand lokal dan membantu ekonomi lokal gitu ya. Lalu kedua, bicara keunggulan gitu ya. Kopi berkualitas. Nah, di sini baru yang teknis nih ya, kopi berkualitas ya, bahan lokal terbaik, dijelaskan juga di video tadi ya. Lalu pengalaman pelanggan. Itu gambaran di keunggulannya gitu ya. Lalu keunikannya apa? Nah, pasti pertama terkait dengan cerita lokal, teman-teman. Jadi kalau bicara kopi kenangan, jadi makanya muncul kenangan mantan, segala macam itu kan bahasa lokal sekali, bahasa keseharian gitu ya. Memang Gen Z relate ya, millennial relate ya. Sampai misalnya teman-teman yang di profesional juga relate, itu yang mungkin sometimes dilupakan ya oleh beberapa brand gitu ya. Emang terlalu fokus dengan tadi kualitas dan fitur-fitur teknis gitu ya. Jadi memang kalau bicara kopi, kita bicara fitur teknis lagi kadang sekarang nggak kemakan teman-teman gitu ya. Karena udah begitu banyak kopi-kopi yang bagus-bagus gitu ya. Dan memang kalau nggak dibalut dengan satu yang unik, dengan hati susah gitu ya. Lalu intimasi konsumen, ini pasti ya, karena tadi itu setiap kopinya diberi nama dengan beberapa yang membawa memori si konsumen gitu ya. Memori masa muda dan lain-lain gitu. Memori waktu galau-galau gitu. Jadi itu yang kadang keinget waktu minum gitu ya. Lalu keterlibatan komunitas, betul sekali. Jadi kalau udah bicara komunitas, itu kopi kenangan memang kita tahu ya ketika ngelihat di berbagai media sosialnya itu memang aktif sekali teman-teman, membantu komunitas khusus. Nah, lalu kita bicara tentang visual ya. Apa aja sih elemen dari desain visual gitu ya? Mungkin teman-teman kebayang nggak kalau ada visual gitu ya, Pak teman. Oh ini tentang Akbar tadi ya, kenangan dan kebahagiaan orang disayang, betul. Jadi elemen dari desain visual teman-teman kalau ngeliat satu iklan gitu ya secara visual atau bentuk produk gitu ya, kira-kira apa yang terlintas teman-teman gitu ya? Apa aja elemen-elemennya? Paling nggak ya sebutin 2 lah elemennya apa aja. Atau 3 boleh, 3 sebutin. Apa aja dari desain visual itu? Kan macam-macam ya ketika ngelihat di kolom chat. Silakan. Apa aja sih elemen-elemen dari desain visual gitu ya? Apakah pertama oke. Wah, mantap Kasira. Ada warna, logo. Ada lagi, silakan apa lagi teman-teman? Bantu Kasira. Warna, logo, apa lagi? Silakan. Tulisan. Aduh, diborong semua ya. Mantap Kasira. Oke, apa lagi teman-teman yang lain? Bantu Kasira. Jadi elemen dari desain visual ini penting ya. Sometimes kita karena udah terlalu sering ngedesain gitu ya, sometimes kita lupa yang nge-breakdown bahwa desain visual ini harus sering diamankan dari beberapa poin gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi betul sekali kan Sira tadi ya. Jadi pertama logo gitu ya, kedua warna, dan ketiga tulisan itu masuk tipografi, betul. Tangan buat Sira. Diborong semua tiga-tiganya. Oke, mantap. Jadi pertama adalah bagaimana logonya gitu. Jadi teman-teman penting sekali saat membuat bisnis ya, udah ada namanya gitu ya, udah ada nilai-nilai tadi segala macam, jangan lupa logo gitu ya. Logonya harus mudah diingat karena apa? Supaya tadi seperti logonya Nike gitu ya, logo Starbucks gitu ya. Kita harus konsisten saat membuat logo itu ya. Jadi at least logo itu akan selalu begitu saat muncul gitu ya. Boleh muncul sebagian partnya, contoh lah kayak Nike. Mungkin Nike yang lengkap adalah Nike baru tanda check mark. Tapi once memang sudah semakin kedekatannya timbul, boleh di-take logonya. Tapi di-take tulisannya. Tapi logonya sendiri sudah harus melekat. Ya. Itu makanya logo penting sekali. Lalu kedua mengenai warna. Nah ini yang sempat kita diskusi juga di kelas-kelas kemarin ya, bahwa warna itu penting ya. Jadi memang warna yang terlalu banyak itu akan tanda kutip rada membuyarkan ya, rada membuyarkan konsentrasi dari audiens untuk mengerti tentang pesan-pesan dari brand kita gitu ya. Nah itu paduan warna penting sekali. Jadi gunakan warna yang sudah simplicity saja gitu ya, 2-3 warna cukup gitu ya. Lalu poin-poin yang penting itu gunakan dengan warna yang rada misalnya dikena di mata, nah kayak gitu.
Lalu tipografi, font dan penataan, betul seperti Kasira tadi bilang juga penting teman-teman. Kadang begitu banyak font ya, jadi teman-teman mudah ya kalau nyari font. Kadang di laptop masih kurang nih fontnya. Masuk aja ke website dafont.com ya. Ke dafont.com itu banyak font-font bisa di-download semua gitu, free ya teman-teman. Jadi tapi balik lagi gitu ya. Mulai ke sini trennya adalah semakin simplicity ya penggunaan font itu ya. Jadi font itu dipastikan perlu memorable ya, dan juga saat dia tampil di beberapa media visual, font itu tidak mempengaruhi ya dari total visual itu sendiri ya. Kan kita nggak mau kita lagi tampilin iklan apa orang lihat font kita gitu ya, instead of melihat message kita. Nah itu harus dipastikan teman-teman. Kita lanjut ya. Nah ini bagaimana elemen desain dari visual dari iklan ini, coba silakan teman-teman di breakdown berdasarkan 3 tadi ya. Halo, bagaimana fontnya gitu ya, bagaimana warnanya, bagaimana logonya, bagaimana warnanya, dan bagaimana fontnya. Silakan. Oke, Kasira, warna, logo, tulisan. Oke, ini hijau ya. Oke, hijau. Warnanya hijau, silakan. Lagi teman-teman, Kasira, Kak Azara, Kak Sri, Kak Akbar, silakan. Nggak ada yang lain. Oke, tipografinya tegas, caps lock semuanya formal. Oke, ini untuk yang ini ya Kasira ya, untuk apa? Judul utamanya ya, hero statementnya ya. Oke, mantap. Ada lagi mungkin. Oh, Sira sudah ini ya Pak berikan clue ya teman-teman. Ketika ada lagi apa sih kira-kira kenapa? Nah, kita lihat ya iklan ini ya, memang ramai ya, tapi di mata kelihatannya sih aman-aman aja gitu ya. Jadi kita lihat nih. Oke, logonya Tokopedia, mantap. Oke, Kak Akbar ya, kolaborasi artis. Oke, betul. Jadi ini yang menarik juga ya. Jadi memang kita bisa melihat ada berapa elemen di situ. Tulisan Tokopedia gitu ya, lalu X, Blackpink udah 3 gitu ya. Lalu bebas ongkir segala macam itu gede-gede semua, udah 4, 5. Selalu ada, selalu bisa 6. Logo dan Tokopedia 7 gitu kan. Logo Blackpink, foto Blackpink sendiri banyak sekali gitu kan. Oke, kasih ada tagline juga. Ada 7 sampai 8 elemen tapi masuk di dalam satu gambar ini nggak kelihatan ramai teman-teman. Nah itulah ya, itu pentingnya. Kadang kita bingung ya, punya satu layar segini mau masukin di mana gitu ya. 2, wah kayak keramaian. Mau masukin 3 keramaian gitu ya. Nah ini 8 gitu ya. Jadi nah, itu gambarannya. Jadi penataan yang baik gitu ya, mungkin akan terlihat enak gitu ya, walaupun itu ramai, informasinya padat gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, logo ya, kita breakdown satu. Logonya sederhana tapi modern gitu ya. Jadi logo Tokopedia teman-teman itu logonya cuman ya kan sometimes ya, kadang tuh trennya sekarang tuh logo tuh kadang gini ya, misalnya logo apa sih? Misalnya sepatu logonya misalnya. Itu kadang S-nya dilain-lainin gitu ya. Ada U-nya dilain-lainin. Ada yang begitu trennya, tapi ada juga yang menggunakan secara simpel seperti ini. Tokopedia udah Tokopedia aja gitu kan. Jadi cuman memang tulisannya memang secara font memang berkarakter ya gitu ya. Jadi berkarakternya simple, tidak menyudut gitu ya, tapi lengkung, semua menunjukkan dia dinamis gitu ya. Nah, logonya sederhana, modern, kesan bersih dan minimalis, itu yang menunjukkan Tokopedia gitu ya. Karena emang apa identitas yang bertampilkan adalah brand yang inovatif dan ramah. Itu yang mungkin ditampilkan Tokopedia. Jadi mungkin ramah di sini mungkin ya memang secara platform ya, bukan platform yang ya banyak yang rame ya, ngomong ini ngomong itu, mungkin itu kali ya. Lalu mungkin desainnya juga mungkin lebih humble. Itu mungkin yang menonjolkan Tokopedia dibanding dengan platform yang lain mungkin ya gitu ya. Lalu dari segi warna hijau teman-teman, hijau diasosiasikan sebagai apa sih? Kesuburan gitu ya, kesuburan, lingkungan, kesehatan, itu semua tentang hijau gitu. Jadi ketika ya makanya sering kali aduh kayaknya ini deh apa aku pikiranku lagi galau, aku pengen lihatnya seger-seger gitu kan, yang hijau-hijau pada ke taman gitu ya. Ya itu seperti itu. Lalu itu kesannya positif kan ya. Lalu tipografinya sans serif seperti simple ya teman-teman gitu ya. Itu bukan font masa kini ya teman-teman gitu ya. Itu font yang memang sudah ada gitu ya, font yang sudah ada bahkan di Windows standar gitu ya. Jadi tapi pengembangannya banyak yang pasti ya. Itu tapi memang ya digunakan secara baik gitu ya, artinya gitu ya. Ada juga ada elemen nostalgia ketika kita lihat ya, dari bebas ongkir sampai bayar di tempat, fitur ada nostalgic ya, karena fontnya dibuat miring gitu ya, semuanya caps lock, dengan ada drop shadow di situ ya, yang double mengingatkan kita kepada font-font film-film zaman dulu ya gitu ya, Superman apa seperti itu, yang tulisannya kayak gitu ya, ada caps lock semua gitu ya, dibikin miring, lalu ditarik agak mencong sedikit angle-nya gitu ya, sehingga kelihatan tuh arsirannya belakang kayak gitu. Jadi itu menggambarkan tadi itu ya, apa yang digambar Tokopedia seperti itu. Oke. Penggunaan Blackpink adalah supaya dia tetap relevan pastinya, seperti Kak Akbar bilang tadi, relevan sekali dengan tren sekarang. Apa sih yang nggak dibeli kalau Lisa Blackpink pakai gitu kan? Kayak Labubu itu segala macam gitu kan. Jadi emang why not ya pakai ini gitu kan. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya mengenai tren branding di era digital. Nah, udah boleh masuk nih pelan-pelan. Kita
udah brandnya kita kupas tadi ya. Sekarang gimana sih nge-bridge-nya ke digital gitu kan? Nah, kita lihat. Nah, trend branding di digital tuh teman-teman ya. Pertama, itu personalisasi. Itu penting sekali gitu ya. Karena apa gitu ya? Semakin banyak brand sekarang gitu ya. Semua ngebombardir kita begitu buka handphone, buka sosial media, semua naruh di situ gitu kan. Nah, kalau kita nggak punya satu personalisasi yang baik gitu ya, mereka nggak merasa tersentuh teman-teman gitu ya. Ah, ini mah hanya iklan blast, nah gitu ya. Jadi coba teman-teman kalau nerima message blast gitu ya, itu gimana rasanya gitu kan? Ya kayaknya nggak enak aja kecuali kalau Blast itu ada namanya Hai Kak siapa gitu ya. Kan dengan sekarang sudah banyak software teman-teman, makanya ada yang namanya WhatsApp Blast system, application dan lain-lain ya. Itu untuk menempelkan nama kita di situ gitu ya, si user itu, sehingga memang boleh semuanya infonya sama, tapi ada satu baris itu yang memang ya menempel gitu ya. Nah itu seperti itu personalisasi. Jadi mereka pengen disentuh gitu ya. Karena pengen ya semua pengen teman-teman merasa dihargai itu ya mungkin satu ya. Jadi penting sekali untuk tahu bagaimana konsumen kita, knowing your customer gitu ya. Makanya database sekarang data driven, big data, itu trennya macam-macam ya, AI dan lain-lain itu untuk membentuk yang namanya persepsi konsumen teman-teman seperti itu ya. Dengan tadi itu dengan cara kedekatan gitu ya. Yang kedua, live shopping. Siapa yang nggak tahu ini trennya. Jadi kalau bicara live ya pasti interaktif ya. Artinya banyak yang terbantu ya dengan metode ini gitu ya teman-teman ya. Terutama memang yang butuh butuh penjelasan lebih ya. Makanya kayak di platform Oren ya atau di Shopee itu happening sekali ya mengenai live shopping ini ya gitu. Jadi memang saya melihat 24 jam kayaknya live shopping itu ya di sana ya. Lalu keterlibatan sosial gitu ya, itu memang penting sekali. Jadi ketika brand itu dilihat nggak melulu jualan, nah gitu ya, itu akan menambah teman-teman menambah respect-nya dari si user sendiri gitu ya. Ya, contoh ya katakanlah seperti Greenpeace gitu ya, terlibatan sosial di situ gitu kan. Tapi memang pastinya Greenpeace juga ada ikut kolaborasi dengan beberapa brand pastinya ya seperti itu. Jadi untuk membantu citra brand tersebut gitu ya. Jadi tapi halus mainnya tipis gitu ya. Nah, lalu konten video gitu ya. Pasti contohnya sekarang seperti di TikTok ya, salah satu platform yang memang kita bilang sebagai short video power itu pasti interaksi lebih kecil di situ gitu ya seperti itu. Lalu influencer, nah ini memang sekarang juga udah happening banget, tapi memang kita mesti hati-hati teman-teman saat milih influencer ini gitu ya. Sometimes kalau kita salah pilih figur gitu ya, nah identitas brand kita yang udah kita bangun bertahun-tahun itu mungkin bisa terpengaruh gitu ya. Brand kita sebetulnya adalah brand yang menimbulkan yang humble gitu ya, brand yang memang mengerti konsumen, brand yang untuk tradisi. Tapi once kita pilih influencer yang rada ibarat tanda kutip ya, terlalu hard selling gitu ya, akan susah gitu ya, seperti itu. Jadi kita harus pilih-pilih juga influencer yang memang paling tidak dari hati ya, memberikan semangat, tapi memang dari hati. Kita pengen seperti itu gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, Netflix gitu ya. Mungkin teman-teman ini ya udah banyak ya yang pakai Netflix sekarang ya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini yang saya coba highlight gitu ya. Itu teman-teman ketika buka Netflix ya di awal ya, itu di bawah pasti dikasih tahu gitu ya. Beberapa rentetan thumbnail film gitu ya, yang memang sudah disiapkan sama dia satu baris panjang itu. Di atasnya ditulis because you watch film apa gitu ya. Jadi ketika kemarin kita nonton apa, misalnya nonton Squid Game lah gitu lagi rame ya, Korea Squid Game gitu. Nah, habis kita nonton Squid Game, besoknya itu akan muncul seperti ini film-film Korea yang terkait gitu ya, misal seperti itu. Karena ya kemarin kita nonton Squid Game, jadi si Netflix itu berdasarkan datanya dia gitu ya, big data dia itu menganalisa orang per orang teman-teman kayak gitu. Jadi orang per orang. Jadi secara sistem behind the scene dia gitu ya, akhirnya memberikan rekomendasi seperti ini. Dan itu semua otomatis teman-teman gitu ya, menggunakan tadi sistem yang kayak machine learning lah gitu ya, menggunakan AI dan lain-lain sehingga dihasilkan seperti ini teman-teman. Nah makanya nanti ya memang di mini bootcamp memang ada sesi mengenai AI ya karena itu penting sekali nanti akan ada simulasi dan lain-lain teman-teman juga bisa sama-sama melakukan prompting dan lain-lain supaya menghasilkan ya tadi itu ya contoh ya apa insight dari konsumen yang terbaik lalu memang bagaimana membuat copywriting juga ya dibantu AI seperti itu karena copywriting sangat penting ya. Nah ini seperti ini contoh dari Netflix. Kedua mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya atau mungkin saat ini juga sudah pernah nerima nih dari Spotify gitu ya, Spotify Wrap. Jadi ini setiap tahun Spotify akan mengadakan Spotify Wrap. Dan ini tren ini dimulai Spotify teman-teman gitu ya. Akhirnya diikuti oleh banyak brand yang lain gitu ya. Akhirnya memberikan yang namanya rekap tahunan seperti itu. Jadi menunjukkan bagaimana sebetulnya behavior kita gitu selama menggunakan aplikasi itu. Sehingga
ada kedekatan yang timbul. Kita nggak cuma sebagai pendengar doang, suruh bayar per bulan gitu ya, tapi ternyata oh Spotify ngertiin saya ya gitu ya, paham ya sama saya gitu. Ketika kita dibilang sebagai replayer, di pertama tuh ada yang paling kiri replayer ya teman-teman. Jadi oh dia tahu ya saya kalau nyetel lagu itu terus diulang-ulang terus gitu ya, dia tahu gitu. Oh makanya saya dia tahu gitu ya, ada kedekatan. Oh tahu ya, orang kalau ditahuin senang teman-teman gitu ya. Lalu yang kedua ada spesialis. Wah ini jelas nih baru sebenarnya, oh saya nyetelnya tuh yang genrenya itu aja, dia tahu gitu sama saya gitu, kita senyum gitu ya. Baik begitu pula dengan adventurer dan fan clubber gitu ya. Adventurer, oh saya gonta-ganti terus dengernya, saya tuh orang yang pengen apa namanya nge-explore semua musik yang terbaru itu masuk ke adventurer teman-teman. Fan clubber biasanya musik-musik yang memang ngebeat gitu. Jadi tahu, jadi ada kedekatan khusus yang timbul. Oke, nah ini saya coba putar lagi videonya nih, semoga bisa. Apakah suara timbul, teman-teman? Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu bagi. Oke. Oke, teman-teman. Kebayang ya? Jadi, bentar. Kebayang teman-teman ya. Jadi bagaimana Indomie itu misalnya akhirnya kalau produk udah banyak yang tahu gini teman-teman. Jadi personalisasinya itu lahir dari alam gitu ya, lahir dari usernya sendiri gitu ya. Jadi ini yang satu yang indah sebetulnya. Jadi sekali lagi saya juga kita sama-sama pengen ya punya brand seperti ini. Jadi apa market reaction ya, customer reaction membuat sendiri Indomie Challenge ini gitu ya, di positif gitu ya, karena memang mereka pengen punya Indominya sendiri gitu ya. Jadi gitu. Jadi oke, Indomie memang Indomie goreng, Indomie apa, tapi saya pengen punya Indomie saya sendiri gitu ya. Jadi itu adalah salah satu ya itu ya, ketika brand sudah tinggi personalisasi timbul. Tapi misalnya memang ini mau dilakukan dikondak oleh brand sendiri gitu ya, juga bisa teman-teman gitu. Jadi sering sekali challenge ini dilakukan oleh brand-brand lain juga. Oke, misalnya challenge ini foto menggunakan produk ini ya, itu kan salah satu kan gitu. Foto menggunakan produk ini sambil apa gitu ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya joget apa dengan menggunakan produk ini. Nah, itu salah satu usaha-usaha dari brand gitu ya, yang memang tadi itu. Tapi Indomie karena brandnya sudah lintas generasi, nostalgic gitu ya, sangat sangat menempel di hati pelanggan, mereka bangkit dari market reaction seperti ini, teman-teman. Oke, lanjut. Siapa lagi brand yang menggunakan personalisasi kira-kira? Mungkin coba sebutkan siapa lagi teman-teman di kolom chat. Kata kepikir ya, brand siapa lagi sih pakai namanya personalisasi? Silakan. Di kolom chat siapa lagi yang teman-teman rasa, oh aku pernah inget nih brand ini nih yang ngelakuin ini nih gitu. Personalisasi. Oke, kasih Spotify betul yang tadi. Siapa lagi kira-kira yang melakukan personalisasi? Gitu ya, kepikir wah ini kayaknya iya ya dia dia apa saya ngerasa deket sama dia karena dia ngertiin saya gitu ya. Siapa lagi kira-kira? Personalisasi teman-teman, siapa lagi kira-kira pakai? Pasti kita lihat seharian gak kerasa kadang ya karena saking mungkin sekarang saking banyaknya brand melakukan personalisasi gitu ya, jadi memang sudah menjadi tren, tapi memang biasanya yang sangat yang kita rasakan itu yang sangat kuat. Oke, kasih Uniqlo, betul sekali. Jadi memang Uniqlo personalisasi ketika memang toko-toko Uniqlo memang ya di beberapa negara gitu itu sudah melakukan kita bilangnya apa ya, SKU screening ya, SKU product screening ya. Jadi dia menampilkan produk di tokonya itu berdasarkan masing-masing area gitu ya. Contoh misalnya kan dia punya beberapa pakaian-pakaian musim dingin gitu ya. Jadi kalau misalnya Uniqlo yang di Europe gitu ya, di Jepang itu misalnya waktu mereka musim dingin ditampilkan lah itu gitu ya, seperti itu. Tapi kalau di Indonesia mungkin tidak dengan waktu yang sama gitu ya, karena kita musimnya beda. Nah seperti itu. Betul sekali, kasih tepuk tangan. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain yang brand yang melakukan personalisasi, silakan. Nah, ini penting sekali ya untuk kita punya feeling di situ. Siapa? Dari saya mungkin kalau misalnya ini ya contoh kayak ada brand mobil ya namanya Rolls Royce teman-teman gitu ya. Jadi
Beda sama Tesla, Rolls-Royce ini adalah brand yang sudah ratusan tahun gitu ya. Saat dulu ada kereta kuda ya, nama merek Rolls-Royce gitu. Dikasih mesin potong rumput, Rolls-Royce gitu ya. Tapi tetap sampai sekarang orang ketika melihat Rolls-Royce adalah tadi itu kepikir masalah oh ini mobil Royal Highness gitu ya, kerajaan Inggris misalnya seperti itu ya. Jadi sampai sekarang Rolls-Royce itu ketika orang mau pesan teman-teman itu di custom sesuai maunya dia gitu ya. Jadi contoh, ada atapnya Rolls-Royce itu ya. Itu atap Rolls-Royce itu nyala-nyala teman-teman kayak bintang gitu ya. Bintang kecil. Nah, itu tuh bintang itu di custom teman-teman. Berdasarkan orang itu kalau malam sukanya lihat bintangnya kayak apa, itu di custom sama dia. Sehingga saat kita pesan Rolls-Royce itu nggak bisa langsung dapet. Perlu ada indennya sekian bulan free custom. Oh, saya sukanya setirnya dari kulit yang begini, di custom sama Rolls-Royce. Jadi kalau teman-teman ketemu sama Rolls-Royce di jalan, itu adalah hasil custom dari pemiliknya, teman-teman. Jadi teman-teman akan bingung, wah sebenarnya Rolls-Royce ini warna apa aja ya dia ini? Oh, warnanya beda-beda gitu. Apakah orang beli dicat sendiri? Enggak, teman-teman. Jadi Rolls-Royce itu beda dengan mobil lain yang dibeli dan kita bawa ke bengkel untuk di custom, di modified. Tapi tidak. Jadi Rolls-Royce itu dibeli, saat dibeli udah hadir dengan maunya kita. Itu Rolls-Royce, teman-teman. Itu dia memegang personalisasi murni ya, bahkan kayak brand lain Ferrari apa segala macam juga nggak melakukan itu gitu ya. Oke, itu yang tepuk tangan dulu teman-teman ya. Oke, teman-teman udah mulai kebayang mengenai topik ini ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, nah masuk untuk digital tools-nya ya. Jadi ketika kita bicara mengenai area digital, kita juga mesti tahu ya sebenarnya bagaimana sih brand kita supaya bisa sukses lah ya di area digital ya, atau paling tidak menampilkan tadi ya identitasnya kuat gitu ya. Kan udah bicara tentang identitas sepanjang ini tadi kita ya, hampir udah 1,5 jam ya bicara tentang elemen-elemen identitas itu ternyata banyak sekali teman-teman ya. Jadi menghasilkan identitas. Nah, bagaimana kalau di digital itu bagaimana cara kita menciptakan identitas ya dengan tools apa gitu ya. Nah, ini memang saat ini hanya pengenalan, tapi nanti mungkin dalamnya di mini bootcamp ya, Mas Silas ya. Mungkin di mini bootcamp kita akan ada banyak sesi yang nge-breakdown masing-masing digital tools ini gitu ya. Apa kita sama-sama simulasi, teman-teman mengerjakan project gitu ya. Yang pertama Google Trends teman-teman. Google Trends itu mungkin udah banyak yang pakai ya. Tapi mungkin nanti akan kita banyak diskusi, banyak akan simulasi bagaimana sih membuat Google Trends ini fokus ya pendekatannya terhadap brand kita. Jadi sometimes kita saat mau launching brand itu kita perlu ngeliat juga trennya gitu ya. Karena kalau kita paling baik saat kita mau bikin produk itu adalah pertama ya teman-teman, gunakan tren yang ada. Ibaratnya kalau orang main surfing tuh naik ombak, kan nunggu ombak dia baru naikin surfingnya. Jadi naiki ombak yang ada. Nah, satu, karena apa? Itu akan berusaha bisa paling tidak untuk mengefisienkan, mengurangi usaha kita ya, untuk kita kerja keras gitu. Jadi karena udah ada ombaknya naik lah gitu. Ya contohnya kayak misalnya pandemi kemarin gitu ya. Pandemi ada, oh akhirnya perusahaan alat kesehatan muncul ya, banyak jual masker segala macam gitu. Ya, naik dari tren yang ada gitu, walaupun trennya sebetulnya bukan tren yang baik ya, tapi ya itu tren gitu ya. Lalu yang kedua Canva, mungkin banyak yang udah pakai, tapi feature-feature tools di Canva yang dari feature Canva free itu tadi kan kita bahas kupas lebih dalam gitu, apa aja yang bisa dihasilkan dari tools yang free itu, sehingga menghasilkan satu visual ya yang mencukupi dari berbagai elemen yang ada tadi, elemen visual gitu ya. Lalu juga ada ChatGPT, ini jangan lupa AI ya, jadi memang AI akan membantu kita dari sisi copywriting, bagaimana bikin message, brand, dan lain-lain, tapi memang dalam mini bootcamp akan dijelaskan dulu teorinya, bagaimana membuat yang baik. AI akan membantu kita untuk memproduksi secara kedepannya secara reguler gitu ya. Tapi memang kita harus tahu dulu konsepnya copywriting seperti apa. Nah, itu ada nanti di mini bootcamp. Lalu Whimsical ini adalah tool untuk membuat atau merangkai yang namanya customer journey teman-teman gitu ya. Jadi dia akan membantu kita untuk nanti membuat satu customer journey dari mulai customer melihat brand kita sampai bagaimana bisa membeli. Nah itu ya, itu seperti itu. Atau dari sudah mulai membeli sampai menjadi loyal. Nah seperti itu teman-teman. Dari mulai loyal jadi nggak terlupakan, itu nanti akan menggunakan tools dari Whimsical gitu yang akan kita kupas sama-sama. Itu gambarannya untuk digital tools dari brand terkait. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah menggunakan gitu ya, tapi nanti kita akan bahas bagaimana relevansinya gitu ya. Nanti yang pastinya seperti Mas Silas bilang adalah sesi Q&A-nya akan besar gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa berbagi, oh saya sudah pernah pakai ini tapi masalahnya begini. Bisa gitu. Jadi nanti di sisi Q&A akan di custom. Jadi nggak semuanya berdasarkan pengalaman awal. Kalau udah pernah pakai ya kita mulai dari situ teman-teman gitu ya. Jadi nggak ngulang lagi. Kita kadang suka ikut course, kadang kita ikut di sini, tapi saya udah ngerti nih gitu ya, diulang lagi. Ya kita untuk menghindari itu, makanya di bagian belajar yang sifatnya semi private pertama akan di awal diskusi dulu di awal sampai mana kira-kira Cek, cek. Oke, sepertinya ada
sinyal. Oke, teman-teman semua, apakah suara saya jelas dan aman? Kalau jelas dan aman, boleh angkat dulu jempolnya. Atau berikan reaksi, katakan di kolom chat aman. Apakah suara saya aman dan jelas? Oke. Coba cek, cek, cek. Boleh dong kasih reaksinya? Di sini saya tidak bisa melihat teman-teman. Apakah suara saya jelas dan aman? Jelas ya, Kasira jelas ya? Oke. Oke, Kasira jelas, ke Kak Budi jelas gak suara saya? Jelas ya? Ke Kak Azahra jelas? Ke Kak Akbar gimana jelas? Oke, teman-teman semua mohon maaf karena ada biasa kalau misalkan Zoom seperti ini ya, suka ada kendalanya di luar nulur. Dua kendali biasanya baik itu tentang sinyal ataupun yang lainnya ya. Oke teman-teman semua, sekali lagi boleh stretching terlebih dahulu. Kita stretching terlebih dahulu biar gak terlalu pegal. Wah, luar biasa ya. Oke, Pak Budi, ada Pak Budi, Kasira, Kak Zahra, Kak Akbar. Kalau ada boleh katakan di kolom komentarnya ada. Ayo, ada. Kak, nanti ada lagi kapan mini bootcampnya? Oke, luar biasa udah nanya, belum aja belum ya Kak Sira. Udah greget nih Kak Sira ya. Kak, nanti ada lagi kapan mini bootcampnya? Oke, nanti kita obrolkan. Tenang saja Kak Sira ya. Oke, teman-teman semua, sudah stretchingnya? Sudah ya, aman ya? Oke, saya akan sapa-sapa terlebih dahulu ke Coach Anton. Coach, aman Coach? Pak, agak disconnected ya, sedikit iya. ya, maklum. Hujan deras Bapak, ya, teman-teman ya. aman, Maaf aman. ya. Teman-teman masih semangat Aman. dan menunggu Semangat, katanya. mantap. Ada gitu ya, mantap luar biasa. Mantap. Sudah ready, Coach? Baik. Ready, silakan. Oke, Jadi, silakan untuk dilanjut, Coach. Baik, sebetulnya materi saya sudah sampai di situ. Oh, udah ya. Jadi, Oke. saya kembalikan floor-nya ke Mas Ilya. Silakan, teman-teman. Oke, terima kasih Coach Anton. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Coach Anton yang sudah memberikan ilmu hebat luar biasanya di malam hari ini. Luar biasa ya. Oke teman-teman semua, alhamdulillah ya kita sudah di penghujung acara. Sebelum di penghujung acara nanti ada sesi-sesi berikutnya, ada sesi tanya jawab. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izin saya untuk menginformasikan terlebih dahulu ada informasi penting yang perlu teman-teman simak dan ketahui ya. Oke teman-teman, izin saya untuk menyampaikan informasinya. 1, 2, 3. Oke, silakan disimak baik-baik. Apakah sudah ada di layar teman-teman? Kalau sudah ada, boleh angkat dulu jempolnya. Ada gambarnya atau layarnya? Ada ya? Oke, mantap luar biasa. Oke teman-teman semua, di Gen Belajar sedang mengadakan program spesial untuk teman-teman dan ini semi privat. Jadi teman-teman akan belajarnya lebih personal dan tentunya lebih interaktif ya. Di mana di Gen Belajar ini akan mengadakan mini bootcamp tentang brand manajemen untuk destinasi karir 2025. Itu kira-kira kapan Kang diselenggarakannya? Nah, boleh dicatat tanggal dan waktunya ya. Untuk tanggalnya tanggal 11 sampai tanggal 22 Februari 2025. Untuk waktunya bervarian di weekday and Saturday. Ya. Untuk di weekday pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di Saturday pukul 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Apa aja sih ketika teman-teman mengikuti mini bootcamp tentang brand management di Gen Belajar ini? Banyak sekali benefit yang akan teman-teman dapatkan. Salah satunya teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan fasilitas live class ya 6 kali. Wow, luar biasa. Tidak cukup sampai di situ, teman-teman juga akan mendapatkan recordingnya atau rekamannya. Ya. Jadi kalau misalkan lupa, teman-teman bisa lihat nanti ada tayangan ulangnya. Terus apa aja sih yang akan didapatkan di kelas mini bootcamp tentang brand management bersama Gen Belajar ini? Teman-teman akan mendapatkan fasilitas interaktif live class ya. Jadi di kelasnya lebih interaktif lagi, lebih personal lagi dan lebih seru lagi tentunya.
teman-teman juga akan dibersamai oleh mentor-mentor yang sudah expert di bidangnya. Tidak cukup sampai di situ, teman-teman juga akan mendapatkan portofolio studi case dan akan mendapatkan bimbingan karir coaching bersama para mentor yang sudah expert di bidangnya. Oke, Itu kita kenal 2 orang nih dengarkan. gue. Waduh. Oke. Nah, Ya. ini dia ada testimoni dari alumni yang sudah mengikuti program di Gen Belajar ini. Silakan disimak. Oke, ini dari Kak Rudi Santoso. Wow, luar biasa. Ini testimoninya. Sebagai pemilik usaha kecil, program kursus brand management di Gen Belajar memberikan saya pengetahuan yang saya butuhkan untuk memasarkan produk saya secara efektif di media sosial. Saya sangat merekomendasikan kursus ini. Wow, terima kasih Kak Rudi Santoso ya. Juga ada testimoni dari Kak Aisyah Rahman. Kursus di Gen Belajar sangat membantu saya memahami konsep tentang digital marketing dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Tugas praktisnya membuat saya lebih percaya diri untuk menerapkan ilmu yang saya pelajari di dunia nyata. Wow, luar biasa dari Kak Aisyah. Juga ada dari Kak Intan Putri mengenai testimoni mengenai pelatihan di Gen Belajar ini. Setelah bertahun-tahun di satu bidang, saya berhasil beralih. Wow, beliau berhasil beralih dari karir dengan keterampilan brand dan digital marketing yang saya pelajari di Gen Belajar. Berkat bimbingan para ahli dan lingkungan belajar yang mendukung. Wow, luar biasa sekali. Itulah suara hati ya, testimoni dari para alumni Gen Belajar. Oke teman-teman semua ya, ini mengenai silabusnya. Boleh disimak baik-baik mengenai mini bootcamp tentang brand management 2025 ini. Teman-teman akan banyak belajar, terutama di hari pertama teman-teman akan belajar tentang kick off and branding marketing landscape. Ya. Di hari kedua teman-teman akan belajar tentang brand marketing strategi. Di hari ketiga teman-teman akan belajar tentang branding and communication. Di hari keempat teman-teman akan belajar tentang AI for brand management. Di hari kelima teman-teman akan belajar tentang career coaching and CV review. Di hari keenam teman-teman akan belajar tentang project presentation and graduation. Wow, luar biasa ya. Teman-teman, untuk harga normalnya, ini untuk harga normalnya mengikuti mini bootcamp ini Rp1.999.000. Namun spesial untuk teman-teman yang mengikuti pelatihan di malam hari ini ya, teman-teman hanya menginvestasikan Rp299.000 saja. Tidak cukup sampai di situ. Yang daftar malam hari ini, yang mengamankan kuota malam hari ini, karena kuotanya sangat terbatas sekali, itu investasinya dari Rp299.000 teman-teman akan mendapatkan cashback saldo sebesar Rp25.000. Pendaftarannya malam hari ini, yang daftar malam hari ini sampai nanti tanggal 1 Februari, maksimal tanggal 1 Februari 2025 ya, kalau kuotanya masih ada. Makanya amankan segera kuotanya ya. Link pendaftarannya sudah ada di layar teman-teman. Boleh screenshot, boleh juga langsung klik linknya. Atau misalkan nanti segera hubungi teman-teman atau misalnya tim dari Gen Belajar yang ada di grup WhatsApp ya. Oke teman-teman, itu aja informasi yang dapat kami sampaikan mengenai program Gen Belajar di mini bootcamp ini ya. Oke teman-teman semua, kita akan masuk dulu. Ya udah di share linknya di chat room. Boleh langsung aja klik, amankan segera kuotanya ya. Nanti kita akan berjumpa dengan Coach Anton dan mentor-mentor hebat luar biasa yang lainnya. Oke. Gimana Coach, aman? Aman, silakan. Lanjut. Oke, aman ya. Oke, mantap, luar biasa. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan masuk dulu ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ya. Oke, tadi sudah belum disenggol nih ya, belum disenggol mengenai mini bootcampnya, mengenai programnya. Langsung kasih tanya ya, Kak, nanti ada lagi kapan mini bootcampnya? Luar biasa. Mantap. Belum tadi kok saya menyampaikan, langsung kasih udah tanya ya. Nah tadi ya pastikan sudah mengamankan ya, waktunya sudah saya sampaikan, jamnya sudah saya sampaikan juga, tanggalnya dan sebagainya.
langsung saja segera amankan kuotanya karena kuotanya sangat terbatas. Langsung hubungi aja tim admin kami ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk dulu ke sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai ya materi di malam hari ini atau pembahasan di malam hari ini. Boleh langsung pertanyaannya disampaikan melalui kolom komentar atau melalui chat room. Ada. Boleh. Silakan teman-teman. Oke. Siapa yang ngebuka? Wah, kasih mantap nih. Ada Kasira Coach ya. Kasira bertanya. Mantap. Coach Anton akan menjawab. Wah, ya. Oke, izin saya Baik. untuk membacakan terlebih dahulu pertanyaan dari Kasira. Bagaimana cara mengembangkan cerita personal branding? Pertanyaannya top Marco top dari Kasira. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu. Luar biasa. Saya akan kembalikan dulu pertanyaannya ke Coach Anton untuk langsung direspon. Silakan Coach. Terima kasih Mas Ilas. Terima kasih Kasira. Wah, pertanyaannya ini. Ini apa namanya? Orang bilang it's a $1 million question ini ya. Jadi pertanyaan $1 juta nih. Jadi ini adalah pertanyaan yang selalu menjadi pertanyaannya kan, bagaimana cara mengembangkan cerita personal branding ya. Jadi sekarang ya udah apa namanya sudah semakin kemari gitu ya, ibaratnya nggak lagi produk ya, betul ya teman-teman Kasira juga ya, bahwa personal juga memang perlu untuk diangkat gitu ya. Contoh kayak Tesla juga bisa naik, salah satunya yang mendongkrak adalah personal branding dari Elon Musk gitu kan. Nah, jadi yang paling penting adalah sebetulnya untuk kita starting personal branding adalah sama ya dengan produk ya, siapkan dulu produknya gitu ya, siapkan dulu diri kita gitu kan ya. Jadi siapkan dulu identitas kita gitu ya, yang tadi cocok ya dengan nilai-nilainya apa gitu kan ya, lalu bagaimana dengan keunggulannya, lalu dengan keunikan ya, 3 itu ya. Contoh misalnya kita breakdown nilai-nilainya apa. Kalau tadi misalnya Greenpeace gitu ya, kita bicara nilai-nilainya adalah untuk penyelamatan alam gitu kan ya, untuk care terhadap alam gitu. Diri kita mau seperti apa? Nah gitu ya, apakah mau menjadi filantropis gitu ya? Filantropis itu ibaratnya orang yang dermawan gitu, bisa ya seperti itu ya. Atau bisa sebagai orang yang seperti Elon Musk yang penembus batas gitu ya, ibaratnya dia nggak percaya batas dia itu ya, pasti dia akan terobos gitu ya. Orang bilang, oh ini nggak make sense, menurut dia this make sense gitu kan. Apakah menjadi seperti itu? Apakah mau menjadi tipe orang yang tadi itu ikut-ikut aja? Kan nggak mau ya. Kalau kita menjadi follower ikut-ikut aja, kita nggak akan terlihat, teman-teman Mbak Sira dan teman-teman. Jadi yang paling penting adalah pertama nilai-nilainya apa, gitu ya. Nilai-nilai pertama apakah tadi nilai-nilai luhur kita ya, kita angkat dulu ya. Dengan cara apa gitu ya? Dengan cara tadi itu dibentuk dulu, lalu kita gunakan media untuk menyampaikan pesan. Nah, ini ya contoh. Oke, kita balik lagi yang ketiga ya. Pertama nilai. Yang kedua keunggulan. Nah, tadi kalau bicara pertama, let's say kita orang yang dermawan, gitu ya. Yang kedua kita bicara mengenai keunggulan. Nah, keunggulannya apa? Oke, dia orang yang dermawan dan keunggulannya adalah saat dia memberikan memberikan sumbangan atau memberikan kedermawanannya gitu ya, itu dia menggunakan metode yang baik misalnya gitu ya. Oke, dia menggunakan metode terpilih misalnya gitu ya. Terpilih artinya dia memilih hanya untuk yang membutuhkan. Nah, itu keunggulannya itu ya, misalnya itu. Lalu ketiga, mengenai bagaimana keunikan. Nah, gitu ya. Keunikannya apa? Oke, misalnya tadi dia adalah orang dermawan, dia membagikan kepada hanya yang memerlukan. Yang ketiga, oke, dia membagikan secara sistematis misalnya gitu. Menggunakan apa? Menggunakan sistem. Nah, misalnya gitu. Menggunakan sistem misalnya di internet ya, menggunakan web yang ketika saat dia memberikan bantuan, web itu menjadi informasi buat dia. Contoh, web yang terbuka. Satu web yang misalnya, oke, web saya menampung pendapat kalian mengenai siapa aja orang yang membutuhkan di daerah Jakarta misalnya gitu. Lalu akan banyak tuh orang ngasih tahu, oke di Jakarta saya lihat misalnya ada beberapa orang yang di bawah karya kemiskinan di daerah sini gitu kan ya. Dia kehidupannya begini-gini, akhirnya dikirimkan gitu ya sama web itu. Lalu dari situ mulai dia milih yang 5 besar gitu ya. Nah, mungkin seperti itu contohnya. Jadi tadi itu dibentuk dalam 3 hal tadi gitu ya. Lalu dari situ akan kemudian kita mempunyai identitas yang kuat ya, lalu kita memilih media mana yang perlu kita gunakan. Contoh misalnya, kalau kita udah ngomongnya mengenai sosial media kemarin dan lain-lain mengenai fundamental digital marketing, yaitu contoh pemilihan dari platform yang cocok untuk personal branding ya. Nah, salah satunya adalah LinkedIn ya, Mbak Sira dan teman-teman. Jadi LinkedIn itu adalah rata-rata audiensnya adalah profesional gitu ya, dan mereka yang paling tidak mereka masuk dalam LinkedIn, mereka tahu apa yang mereka share dan apa yang mereka harapkan. Jadi kalau mereka nggak harapkan video joget-joget, mereka nggak akan ke LinkedIn gitu ya. Jadi mereka akan ke TikTok gitu ya. Jadi mereka masuk ke LinkedIn, mereka akan melihat beberapa inspirasi ya dari beberapa tokoh-tokoh dan personal-personal yang membuat mereka terinspirasi gitu ya ibaratnya. Jadi contoh hal yang paling fokus adalah kita membuat satu account di LinkedIn gitu ya dengan
personal kita gitu ya. Contoh misalnya kita sebagai tadi itu orang yang dermawan. Jadi kita bilang kita sebagai owner dari fund foundation misalnya gitu ya, organisasi kemanusiaan misalnya gitu ya. Kita ownernya gitu. Contoh lah. Satu contoh adalah seperti Bill Gates ya, Kasira dan teman-teman ya. Bill Gates itu adalah founder dari Microsoft ya. Dia itu mirip dengan mendiang Steve Jobs ya. Steve Jobs itu adalah founder daripada Apple gitu ya. Nah, Bill Gates waktu dia mengembangkan operating system Windows gitu ya, itu saat itu komputer di dunia belum punya sistem, Kasih dan teman-teman. Jadi kita tuh masih layar hitam ngetik sendiri gitu ya. Mungkin masih ingat tuh teman-teman kalau ngetik pakai WordStar gitu ya. Jadi kita ngetik kalau mau, sekarang kan kita pakai Microsoft Word gitu misalnya gitu ya, atau pakai Google Docs gitu ya. Udah enak, udah tampilannya udah garis-garis tinggal tulis. Tapi zaman dulu itu semuanya harus diketik dengan kode gitu, contohnya itu. Nah, saat keluar Windows operating system gitu ya, semua akhirnya digunakan sampai sekarang ya, kantor-kantor semua, kita bahkan yang baru belajar komputer pakai Windows. Tapi once sudah Microsoft itu besar gitu ya, beliau itu menarik dirinya justru. Oke, saya cukup di saat ini menjadi orang yang komersil, saya mundur akan menjadi filantropis gitu ya, dermawan. Dia membentuk yang namanya Bill Gates Foundation gitu ya. Nah, foundation itu, organisasi itu diketuai oleh dia dan istrinya Melinda Gates gitu. Jadi contohnya itu. Jadi mulai dia membentuk satu organisasi itu, dia branding ulang tentang dirinya. Yang tadinya Bill Gates sebagai founder Microsoft, yang programnya digunakan oleh 90% orang di dunia, tapi sekarang berubah personal brandingnya pelan-pelan dengan cara Bill Gates itu membuat satu LinkedIn baru gitu ya. Menjadi Bill Gates itu adalah satu CEO, bukan lagi CEO Microsoft, tapi CEO Bill Gates Foundation gitu. Jadi itu mungkin bisa menjadi suatu inspirasi buat Kasira teman-teman. Apakah kira-kira terjawab? Silakan Kasira. Terjawab, alhamdulillah kalau terjawab. Oke. Ini pertanyaannya beranak, jadi kita lanjut di pertanyaan anaknya gitu ya. Jadi yang kedua, bagaimana cara membuat brand jadi kuat dan mudah diingat? Oke, tadi itu ya. Jadi memang diskusi kita malam ini terkait dengan identitas ya. Jadi kalau identitasnya udah kuat, pasti kita diingat gitu ya. Nah, tadi berdasarkan balik lagi ke 3 poin yang tadi ya, nilai-nilai, keunggulan, dan keunikan. Jadi kalau 3 poin itu, Kasih dan teman-teman, kita sudah kuatkan gitu, kita kondisikan gitu ya, seperti tadi ya, contoh daripada Bill Gates gitu ya, dan istrinya Melinda Gates itu ya, otomatis kita kan mudah diingat baik secara personal atau kalau secara brand ya, tadi itu ya, contoh Indomie, kita breakdown lagi ya, Indomie atau Coca-Cola yang tadi ya, Coca-Cola itu nilai-nilai tadi, nilai kebersamaan dan juga nilai-nilai dan kualitasnya gitu ya. Lalu yang kedua tadi Coca-Cola juga bilang keunggulan dia udah jelas ya, karena resep dia resep rahasia bertahun-tahun gitu ya. Lalu juga semua yang digunakan di Coca-Cola adalah Coke berkualitas gitu ya. Lalu kalau bicara keunikannya tadi itu, jadi keunikannya udah nggak bicara feature lagi, keunikannya adalah sisi emosional gitu. Jadi penjawaban saya kalau bisa ditanya secara singkatnya adalah untuk membuat brand jadi kuat dan mudah diingat adalah untuk kondisi-kondisi sekarang adalah kita memainkan sisi emosional gitu ya. Jadi lepas dari sisi keunggulan brand kita sendiri, produknya bagus, ini kuat, lepas dari situ kita main sisi emosional yang juga dilakukan oleh Kopi Kenangan gitu ya. Kira-kira apakah menjawab Kasira dan teman-teman? Oke, gimana Kasira? Langsung Kasira Wah, bagus. Ini banyak pertanyaan beranak. Ini sangat-sangat direkomendasi untuk di Gen Belajar ya. Benar ya. Jadi tidak dibatasi, justru direkomendasikan kalau di Gen Belajar yang seperti ini. Betul. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk Kasira nih. Tepuk tangan dulu Kasira, mantap. Merespon ya Kasira itu kalau logo Gen Belajar, wah ini masuk ke filosofis Gen Belajar nih. Kalau logo Gen Belajar bagaimanakah cara pembuatannya, apa makna simbol bulat-bulat sebagai image dari Gen Belajar. Wah sebetulnya ini filosofis banget ya, kalau diceritakan panjang lebar mungkin nanti sama Coach. Waduh. Saja. Wah ini, makasih Mas Silas dan Kasira. Wah ini pertanyaan ini mungkin bisa ditanyakan ke tim yang terkait ya, Gen Belajar ya. Tapi apa yang bisa saya ceritakan adalah sebetulnya kebetulan saya juga ya sehari-hari juga bersama juga ya, artinya juga apa secara prosesnya gitu. Jadi yang kalau saya tangkap memang logo Gen Belajar pembuatannya adalah filosofinya adalah tadi ya, Gen Belajar itu sebetulnya gennya itu dari genetik belajar gitu ya, generasi belajar atau genetik belajar gitu ya. Sehingga ya kita tahu ya kalau misalnya
genetik itu kan sesuatu yang tidak bisa berubah ya gitu. Jadi that's why makanya kalau seseorang mau menemukan misalnya ada ini nih apa crime scene ya, perkara tentang pembunuhan gitu ya. Lalu siapa yang membunuh gitu ya? Kadang dicek tuh apa pisaunya apa yang untuk membunuh itu diambil gitu ya, DNA-nya dicek gitu ya. Nah, dari itu genetik itu nggak bisa berubah ya, kasih dan teman-teman. Jadi diharapkan gen belajar ini adalah gen yang memang sudah sukanya belajar gitu ya, dan memang akan terus apa namanya ada di dalam dirinya pengen tahu terus gitu ya. Jadi pengen tahu, pengen nanya karena apa? Takut ketinggalan gitu ya. Kita selalu pengen informatif dari situ, makanya logonya bulat-bulat gitu ya. Jadi bulatnya ada yang kecil dan membesar gitu. Itu memang sebetulnya visual daripada gen ya sebetulnya gitu. Dan memang gen itu kan biasanya kan beruntut ya, kasih dan teman-teman. Jadi gen itu adalah sesuatu yang berantai dan tidak sendiri gitu ya. Dan di gen belajar dibentuk gennya itu ada yang kecil, membesar, diharapkan memang kita akan selalu berkembang gitu ya, karena kita belajar gitu kita akan selalu berkembang. Itu harapannya seperti itu memang gitu. Kita semoga menjawab gitu. Kasih ada teman-teman, silakan. Pak Akhirnya Oke, menjawab. luar biasa. Terima kasih Coach Anton ya. Sangat dapat dipahami sekali ya. Alhamdulillah. Saya terinspirasi nih dengan gen belajar ya. Oke, ya. Kita lanjut lagi. Ini masih Kasira nih luar biasa. Oke. Baik, silakan kasih. Ya, ini Kasira pertanyaannya cara memainkan sisi emosionalnya. Wah, kita masuk ke sisi Wah, ini iklan nih ya. mantap ini. Luar biasa di pertanyaannya. Ya, cara memainkan sisi emosionalnya lewat iklan kah? Apakah ada media lainnya? Wow, luar biasa. Medianya apakah media perdukunan atau permediaan nih? Betul. Oke, kita simak jawaban dari Coach Anton. Silakan, Coach. Terima kasih Mbak Sira. Saya sih masih nunggu ya, teman-teman yang lain juga ikut ini ya, ngeramaikan di sini ya di kolom chat ya, kayak Kak Azara dan lain-lain juga silakan ya gitu ya, feel free. Jadi ini sekali lagi Kak Sira menanyakan pertanyaan $1 juta ya, jadi $1 million question ini. Jadi pertanyaan yang memang selalu relate ya gitu. Artinya cara mainkan sisi emosional lewat iklan gitu ya, apakah ada media lainnya? Betul. Jadi pertama memang setelah jadi ya identitas kita fit ya, 3 poin lagi, baik lagi 3 poin ya dari nilai-nilai keunggulan ya keunikan. Kalau semua sudah terkondisikan gitu ya, tiba saatnya kita mengenalkan gitu ya. Artinya, nah iklan adalah salah satu media sebetulnya ya untuk mengenalkan. Tapi memang mungkin ini ya persepsi Kasira adalah sebetulnya iklan ini yang mungkin berbayar atau gimana mungkin gitu ya. Tapi memang sebetulnya ada yang nggak berbayar ya, memang rata-rata yang kuat sebetulnya yang organik ya Kasira dan teman-teman. Jadi organik misalnya menggunakan media sosial ya, yang memang udah kita melakukan satu rangkaian konten gitu ya. Dan memang ini yang akan dibahas juga ya di brand management dan juga digital marketing bootcamp, yaitu yang namanya content pillar gitu ya. Jadi content pillar ini satu strategi ujung ke ujung yang akan mengcover bagaimana kita nge-build rangkaian konten gitu ya, sehingga identitas kita terlihat. Nah itu akan ada lebih dalam di situ. Karena kalau di saat ini diomongin nggak cukup waktunya ya. Jadi sisi emosionalnya memang yang kita perlu antarkan itu melalui pertama tadi media yang organik ya, dan juga media yang berbayar gitu ya. Nah, dan yang salah satunya sosial media menjadi pilihan kita gitu ya dalam kondisi digital ini. Nah, apa ada yang lain gitu ya? Pasti pertama selain menggunakan sosial media, platform yang lain juga banyak gitu ya. Jadi contoh, salah satu juga itu juga nanti dibahas juga sih ya di mini bootcamp ya, lebih jauh ya. Itu adalah landing page ya. Jadi landing page ini salah satu sebelum kita masuk sosial media sebetulnya yang perlu dibangun adalah landing page kita gitu ya. Landing page itu ya contoh salah satunya website gitu ya. Jadi website ini menjadi rumah kita sebetulnya. Jadi dari rumah kita buka toko gitu ya, atau buka cabang ibaratnya. Cabang kita itu misalnya di sosial media gitu ya. Nah, cuman intinya di awal memang yang paling terlihat adalah bagaimana sejatinya kita gitu ya. Itu biasanya ada di landing page gitu ya. Itu yang nanti akan banyak dipelajari bagaimana sih struktur dari landing page itu gitu ya. Bagaimana landing page itu bisa mengantarkan juga audiens menuju cabang-cabang kita gitu ya, untuk kita proses lebih lanjut gitu ya. Itu bisa digunakan karena sekarang semua sudah menggunakan digital gitu ya. Nah, lalu kemudian setelah menggunakan yang namanya apa tadi sosial media, menggunakan landing page gitu ya, dan juga sisanya bagaimana gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya bisa gitu ya dari yang sisinya namanya dari recommendation gitu ya. Dan itu memang recommendation itu atau hal-hal yang sifatnya lebih personal itu kita bisa gunakan media-media personal sebetulnya. Kemarin sempat kita bahas juga digital marketing, ada yang namanya email marketing, itu juga nanti bahas di bootcamp ya, gimana cara kita menyampaikan secara fokus door-door gitu ya, langsung ke yang bersangkutan gitu ya, melalui
email atau melalui WhatsApp gitu ya, itu bisa dilakukan. Jadi beberapa media bisa kita jalankan sekaligus, Kak Sira, tapi memang nanti akan kita pelajari juga lebih lanjut adalah schedulingnya gitu ya. Jadi supaya nggak saling tabrakan gitu ya. Jadi kalau kadang tabrakan tuh akan bingung usernya kan, wah saya udah apa-apa sudah dibombardir gitu kan. Jadi gimana biar kita mainkan secara halus gitu ya. Bisa nanti kita dari sisi iklannya nanti dari yang organik atau berbayar kita bisa lakukan mixture ya. Kita bisa blend in ya. Akan nanti hasilnya akan ada dua hal ya. Pertama adalah konsumen yang baru ya, atau konsumen yang sudah bersama kita akan semakin kuat. Nah itu nanti akan dibahas juga, baik customer acquisition atau loyalty seperti itu. Nah itu semoga bisa memberikan jawaban yang menjawab gitu. Gimana kira-kira Kak Sira dan teman-teman? Silakan teman-teman yang lain. Oh, alhamdulillah mau menjawab. Oke, katanya Silakan. terjawab ya. Baik, wah mantap. Ada yang beranak lagi. Silakan. Ini seru. Silakan Mas Oke, Ilyas. yang lainnya boleh juga ya. Wah, Kak Sira ini udah beranak lagi pertanyaannya. Mantap. Kak Budi Irawan boleh juga bertanya, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, manfaatkan kesempatan dari Silakan Pak video Budi. ini Ya. untuk bisa berinteraksi lebih bersama Coach Anton Baik. di Gen Belajar ya. Oke, ini ada respon lagi dari Kak Sira ya. Baik, silakan. Masih penasaran nih ya. Oke. Bagaimana membedakan brand identity, identitas brandnya dengan brand image? Oke, brand image-nya di jasa ya. Silakan Wah. Coach untuk langsung merespon pertanyaan dari Kak Sira. Terima kasih Mas Ilyas, Kak Sira. Wah, saya happy ya untuk diskusi yang terus penasaran seperti ini ya. Happy saya. Jadi misalnya kita bisa kupas banyak gitu jadi ya. Nah, ini Kak Sira, pertanyaannya juga bagus sekali, banyak yang relate pastinya, bagaimana membedakan brand identity produk mungkin ya maksudnya kali ya, produk dengan jasa gitu ya. Jadi memang sekarang ini emang zamannya sudah zaman ini ya, zaman modern sekali. Jadi ibaratnya sometimes barang dan jasa itu sometimes punya karakter yang mirip gitu ya. Sometimes karena apa? Contoh lah misalnya. That's why makanya tadi saya sempat di awal ngomong ada namanya kategori baru yang namanya SaaS ya. SaaS itu adalah software as a service gitu ya. Jadi software kalau dulu itu misalnya software ya udahlah, misalnya contoh apa ya, Microsoft Word itu kan software ya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang itu software itu adalah software yang sudah bisa memberikan jasa juga gitu ya. Jadi produk yang sudah bisa menjadi jasa gitu. Contoh lah paling gampang ya seperti dan rata-rata ya menggunakan sistem yang ada di cloud gitu ya, yang secara online gitu. Jadi konsumen nggak usah capek-capek install gitu ya atau segala macam gitu, bisa diakses, tinggal masuk ke Google, ditulis dia langsung masuk gitu ya. Nah, itu contoh kita tadi sempat ngomong kayak Tokopedia gitu ya misalnya. Tokopedia ini kan dia software ya, software aplikasi lah, bisa diinstal ya, atau kalau nggak mau install di laptop juga bisa gitu ya. Nah, cuma memang pengalaman konsumen akan lebih terasa ketika diinstal ya gitu ya. Tapi memang Tokopedia ini memang software yang memberikan pelayanan juga, artinya apa? Pelayanannya membantu menjadi marketplace gitu ya. Jadi mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu tempat gitu ya, sehingga terjadilah transaksi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, cara membedakannya adalah sepertinya yang kita perlu tarik garis lurus ya, clear cut-nya adalah satu, produk itu satu yang tangible, yang terlihat gitu ya. Kalau jasa itu intangible gitu. Itu yang paling kita lihat gitu ya. Nah, cara penggambarannya adalah biasanya pertama kalau misalnya produk udah jelas terlihat ya, saat kita melakukan konten dan lain-lain, membuat konten, membuat campaign, itu memang produknya terlihat. Contoh Coca-Cola tadi gitu ya, atau seperti Tesla gitu ya. Nah, lalu misalnya timbul ya kayak misalnya Tokopedia gitu kan muncul ya. Itu kan Tokopedia kan in between ya gitu ya, antara image dan jasa gitu ya. Nah, ketika emang jasa yang tampilkan apa? Karena bukan produk gitu kan, tapi memang yang bisa kita tampilkan adalah jati dirinya gitu ya, contoh logonya gitu ya, lalu keterkaitannya misalnya dengan cara tadi itu, misalnya diangkat lah seperti tadi Blackpink ya, Blackpink diangkat gitu kan ya, jadi memang lalu nanti setelah diangkat Blackpink, customer pasti bingung apa kaitannya Blackpink gitu kan, nanti Blackpink akan ketika masuk ke dalam platform Tokopedia akan terlihat beberapa video-video ya Blackpink menggunakan handphonenya belanja di Tokopedia. Seperti itu teman-teman. Jadi dan Kasira. Jadi kalau misalnya produk kita produk ditampilkan gitu ya. Lalu keunggulan secara produk gitu ya. Tapi ketika kita bicara jasa, kita timbulkan atribut kita. Tapi kuncinya adalah harus menjawab atau menjadi solusi terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, gitu. Jadi biasanya kita tampilkan solusi dulu gitu. Kalau misalnya kita di area jasa gitu ya. Misalnya pertama gini, butuh marketplace yang aman, nah gitu misalnya gitu ya, butuh marketplace yang cocok untuk produk fashion misalnya gitu ya, atau butuh marketplace dengan
penjual yang terbanyak. Nah, misalnya seperti itu contoh-contohnya gitu. Atau butuh marketplace yang punya metode pembayaran paling aman atau paling banyak gitu ya, paling fleksibel dan seperti itu. Jadi rata-rata diarahkan ke menjawabnya gitu ya. Nah, sebetulnya ya pasti ada teman-teman ya. Contoh seperti Coca-Cola, brand ini mereka mulai membelah diri ya. Mungkin zaman dulu awal Coca-Cola itu fokusnya produk. Saya Coke terenak, resep saya ini segala macam. Tapi begitu ke sini karakter daripada cara berkomunikasinya jasa ya brand jasa itu mulai masuk tertular ke produk sebetulnya ya kan kayak gitu kan. Contoh kopi kenangan mulai menggunakan kenangan dan lain-lain tentang nostalgia gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya partnya jasa tadinya gitu kan. Jasa kan seperti itu tadinya. Oh misalnya jasa jasa melukis misalnya gitu. Oh saya melukis tentang tentang foto keluarga misalnya gitu kan, atau misalnya atau bentuk kayak digital fotografi ya, seperti misalnya Fujifilm dan lain-lain. Itu kan rata dia melakukan ngeprint foto dan lain, memfoto keluarga, itu kan jasa sebetulnya, tapi dikaitkan dengan produk. Nah itu mungkin gambarannya ya, hasil ada teman-teman. Jadi tadi itu ya, clear cut-nya jelas ketika produk itu tadi mengangkat produk, itu sometimes mengangkat tentang keunggulan produk, tapi jasa adalah fokusnya ke arah solusi gitu ya. Nah tapi sekarang udah agak berbeda, mereka saling ngeblend. Nah, tapi kita harus tahu garis tegasnya di situ. Oke. Mungkin kira-kira apa bantu Kak Hasil dan teman-teman? Oke, gimana? Luar Alhamdulillah, biasa baik. katanya Coach. Terima kasih. Sangat membantu sekali, Coach. Terima kasih Alhamdulillah. banyak atas jawaban dan pertanyaan dari Baik. Kak Sirat. Kita beri tepuk Silakan. tangan yang meriah dulu untuk seluruhnya, baik untuk Kak Sirat dan untuk Coach Anton ya. Oke teman-teman semua, izin saya menginformasikan terlebih dahulu sebelum sesi ini berakhir ya. Pastikan teman-teman sudah mengisi absensinya ya, pastikan sudah mengisi absensinya. Untuk yang tanya-tanya ya mengenai program mini bootcamp yang diselenggarakan oleh Gen Belajar, teman-teman langsung aja tanyakan ke tim kami dari Gen Belajar, boleh melalui linknya ataupun langsung ya teman-teman japri dari admin yang ada di grup WhatsApp-nya ya. Oke teman-teman, apakah sudah mengisi absensinya? Kalau sudah katakan don. Contohnya seperti ini. Oke. Apakah sudah? Kalau sudah katakan don atau jempolnya. Oke, boleh. Oke, don ya. Mantap. Oke teman-teman semua, terima kasih semuanya. Kita akan masuk dulu ke sesi berikutnya, yaitu sesi foto bersama. Setelah itu statement closing. Oke, boleh lihat dulu ke kamera semuanya. On cam dulu. Yuk Kak Sira, Kak Azhara, Kak Akbar. Alhamdulillah Pak Budi. Aduh. Pak Budi. Jangan loncat Pak Budi. Kan masih muda, masih fresh, masih segar. Udah tinggal di pinggir jembatan. Ya, aman ya Pak Budi ya, ada di rumah ya. Oke ya. Jangan loncat ke sungai ya. Oke, lihat dulu ke kamera semuanya. Luar biasa ini pesertanya ya. Oke, lihat dulu ke kamera, senyum, selalu happy, dan 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya akan kembalikan dulu ke Coach Anton untuk memberikan statement closingnya. Silakan Coach. Terima kasih Mas Ilya. Terima kasih teman-teman yang sudah bersama kita 2 jam penuh ya. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah ya untuk semuanya. Semoga kebersamaan kita tetap terjaga ya. Feel free untuk tetap terhubung gitu ya. Dan juga saya Mas Ilyas gitu ya, Kak-nya dari Gen Belajar Headquarter mengucapkan terima kasih untuk kehadiran malam ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Baik, dan di mini bootcamp. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Anton. Oke teman-teman semua, sehubung ini dengan waktu ya, kita dipisahkan dengan waktu. Nanti kita bisa ngobrol panjang lebar lagi di mini bootcamp ya. Oke teman-teman semua, izin saya pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang berkenan selama mengikuti pelatihan ini. Saya akan tutup dengan pantun. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil dagingnya, tinggalkan tulangnya. Ambil baiknya, tinggalkan yang kurang baiknya. Sekian dari saya Ilyas Mubarok, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Coach Anton. Terima kasih Kak Anya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Kak Azhara, Kak Sira, dan teman-teman yang